Mungkin bagi Veldora, hari ini adalah hari kiamat. Story dimulai. Veldora terkejut atas kedatangan kakaknya tepat di depan labirin. Aku tidak tahu untuk apa dia kesini. Kalian tidak perlu takut, masih ada aku di sini. Wahahaha, ucap Veldora sambil berpura-pura tertawa. Meskipun dalam hatinya dia ketakutan. Velgrin menyuruh Veldora untuk keluar dari labirin. Dari layar CCTV labirin, Veldora melihat Velgrin membawa tombak merah yang sangat besar. Velgrin mencoba menyerang labirin. Semuanya bersiap, ada guncangan, ucap Veldora. Guncangan demi guncangan membuat banyak korban warga labirin dari lantai 1 sampai 50 ke atas. Veldora panik dan di saat itu Rimuru menghubungi Veldora. "Yo, bagaimana kabarmu?" ucap Rimuru membuka obrolan. "Bodoh kau ini, bukan saatnya menanyakan hal konyol seperti itu. Kakakku sedang ada di luar labirin dan berusaha menghancurkan labirin," ucap Veldora seperti ingin meminta bantuan Rimuru. Tapi Rimuru hanya bertanya, "Apakah kau bisa melawannya, Veldora?" Di saat itu Rimuru yakin jika Veldora sanggup menandingi kakaknya, yaitu Velgrin. Sontak pikiran naif Veldora mengharapkan bantuan Rimuru hilang. Veldora tahu jika saat ini Rimuru pasti ada masalah di sana, makanya nggak segera balik. Suara dalam hati Veldora berkata, "Rasanya aku harus bertarung." Lantas Veldora mengatakan kepada Rimuru jika Veldora akan mengurus kakaknya itu. Ramirez dan Beretta menatap Veldora dengan tatapan penuh kekhawatiran. Namun Veldora menenangkan mereka dengan berkata, "Wahahaha, sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini dengan kakakku. Tapi karena labirin tidak akan bertahan lama, maka tidak ada pilihan lain selain aku harus bertarung." Awalnya semua warga labirin, terutama Charis atau Ifrit, ingin ikut bertarung, tapi ditolak Veldora dengan berkata jika mereka hanya akan menghambatnya. Tapi sebenarnya tujuan Veldora menolak tidak ingin ada korban lagi. Dengan senyuman kepalsuan, penuh ketakutan, dan berpura-pura tegar, Veldora melangkah maju keluar dari labirin untuk bertemu dengan Velgrin. Veldora kini bukan Veldora yang dulu. Pertemuan dengan Rimuru membuat perubahan besar dalam diri Veldora. Saat ini Veldora berada di udara, melayang, saling berhadapan dengan Velgrin, dan mereka berdua masih dalam bentuk manusia. Di situ Velgrin ingin damai-damai saja dengan Veldora dengan cara Veldora ikut dengannya. Velgrin juga berjanji akan mengajari Veldora mengendalikan kekuatannya dan diberi tempat mengamuk sepuasnya serta menghancurkan negara sesukanya. Namun Veldora menolak dan berkata, "Aku bukanlah Veldora yang dulu, kakak. Aku sudah dewasa," ucap Veldora. "Kini kau banyak bicara ya. Kalau begitu aku akan melihat seberapa besar kau berkembang." Sambil bicara, Velgrin menendang Veldora, tetapi Veldora berhasil menangkis dengan tangan kirinya. Velgrin sontak berkata, "Nani?" "Sepertinya ucapanmu bukan bualan belaka, Veldora." Veldora mengatakan jika killing art style miliknya nggak akan pernah kalah darimu, kakak. Saat mendengar ujian Veldora, Velgrin emosi dan langsung menyerang Veldora dengan seni bela dirinya, disertai api di setiap serangannya, bagaikan tarian api yang siap membakar apapun. Veldora berusaha menahannya sambil berkata, "Panas goblok, panas." Dalam hati Velgrin sebenarnya kesal karena dengan perubahan sikap Veldora membuat Velgrin sulit mendominasi Veldora. Meskipun Veldora nggak ngerasa terluka, namun hati Veldora terluka melihat pakaian pemberian Rimuru agak sedikit terbakar karena serangan dari Velgrin. "Kakak, aku tidak akan memaafkanmu. Rasakan murkaku." Sambil mengatakan itu, Veldora berubah menjadi wujud naga hitamnya. Velgrin hanya tertawa dan mengatakan, "Apakah kau lupa? Kau tak akan bisa mengalahkanku," ucap Velgrin sambil berubah ke bentuk naga merahnya. Di lain cerita, di tengah-tengah medan pertempuran, Gazel sangat putus asa. Gazel cuma bisa diam bersama pasukannya melihat pasukan hybrid milik Yuki musnah seketika diserang Velgrin dengan sihir Gravity Collapse atau sihir pemusnah massal. Gazel mendapatkan laporan dari bawahnya jika ada ritual sesat dengan menggunakan mayat-mayat pasukan hybrid yang berjumlah 60.000 pasukan. Kini Gazel bersama pasukannya diskusi langkah apa yang harus mereka gunakan karena mereka jelas-jelas gak mungkin menang karena kekuatan musuh emang gak ngotak. Namun gak lama, Raja Gazel mendapatkan kabar jika pasukan Tempest mulai kesini memberikan bantuan. Gazel merasa sedikit agak lega karena Tempest membantu mereka. Di antara mereka ada Gabiru bersama 100 pasukannya. Tim Kurenai dipimpin Gobia dengan 300 pasukan. 3 iblis mematikan milik Tempest, yaitu Carrera, Ultima, Testarossa, dan yang terakhir Hakuro. Testarossa berkata jika mereka akan menangani Velgrin dan pasukan yang tersisa bertugas membatalkan ritual sesat yang dilakukan Kakali. Seorang nenek bernama Jane tanya apakah trio iblis mematikan seperti kalian bisa menyingkirkan Velgrin.
Testarossa hanya menghela nafas, lalu dia mengatakan, kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan Velgrin, tapi kita bisa mengulur waktu untuk Tuan Rimuru agar Velgrin tidak mengganggu Tuan Rimuru yang sedang ada di kekaisaran. Mereka bertiga ini tidak tahu jika Velgrin yang mereka hadapi cuma klon. Tapi meskipun klon, kekuatannya sama dengan yang asli. Melihat trio iblis itu, Velgrin menghampiri mereka. Sebelum memulai pertarungan, Velgrin dengan damai mengajak mereka untuk bergabung dengannya. Tapi seketika, ketika iblis itu tidak ada yang mau mengkhianati Rimuru, Velgrin tersenyum dan berkata, "Oh, itu jawabanmu. Oke, kalau begitu, mari kita sedikit bermain," ucap Velgrin. Seketika, tubuh Velgrin menjadi dua. Tiga iblis mematikan milik Tempest itu berkata, "Nani?" Meskipun begitu, mereka masih tenang dan memahami situasi yang terjadi. Testarossa menganalisis jika klon atau bayangan itu bukan klon biasa, tapi itu memang tubuh asli yang menjadi dua. Si putih emang cerdas. Ini adalah salah satu kemampuanku yang bernama keberadaan paralel, ucap Velgrin. Velgrin melanjutkan ucapannya, "Aku nggak ingin kalian mengganggu ritual, jadi biarkan aku menjadi lawanmu." Sambil mengibaskan kipas anginnya, Velgrin tersenyum. "Matamu si putih, namaku Testarossa. Jangan panggil lagi aku dengan si putih. Itu pemberian nama dari tuanku Rimuru sama." Sambil mengejek, Velgrin mengatakan jika dia nggak nyangka jika Slam bisa ngasih nama iblis primordial. "Nggak sopan kali kau memanggil Tuan Rimuru dengan Slam. Terimalah ini, Hyper Gravity," ucap Carrera sambil memenjarakan Velgrin dengan sihirnya. Namun seketika Velgrin menghancurkan penjara yang Carrera buat dari dalam. Suara dalam hati Carrera berkata, "Kalau begitu nggak ada salahnya. Aku akan mencoba memakai pedang yang sudah diajari Agera." Agera itu bawaan Carrera cuy. Testarossa juga mengeluarkan sihirnya dan membentuk sebuah cambuk putih, layaknya seperti api putih beku. Sedangkan Ultima memakai dua pedang berwarna ungu dan beracun. Mereka bertiga sedikit tertawa sambil mengatakan, mereka tidak mengira jika pengalaman bertarung dengan Zekion berguna di saat-saat seperti ini. "Aku akan mencoba keterampilan berpedangku." Sambil mengucapkan itu, Carrera berlari menuju Velgrin dan membuat celah dari dalam diri Velgrin terbuka. Velgrin mendejakkan lidahnya dan berkata, "Nani?" Sambil melihat Testarossa menghampirinya, Testarossa tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun memakai cambuknya dan mengenai kaki Velgrin, dan seketika kakinya membengkak beserta roknya agak sedikit robek. Mereka bertiga tidak memberi pengampunan kepada Velgrin. Carrera dan Testarossa menyerang satu lutut Velgrin yang tidak terluka, sedangkan Ultima sebagai serangan penutupan. Seketika, Velgrin pun terjatuh ke tanah. Meskipun begitu, Velgrin masih bisa bangkit dan bergerak dengan kecepatan super, lalu mengambil kepala Ultima dan dilemparkan ke tanah. Ultima langsung mendesak kesakitan. Carrera yang menyadari itu langsung mengayunkan pedangnya, tapi dengan mudah Velgrin menghindarinya. Bahkan serangan mereka tadi seolah-olah tidak membekas lagi di tubuh Velgrin. Carrera berkata, "Bagimuno." Velgrin naik ke atas langit, tertawa dan menatap sinis tiga iblis primordial seperti menatap orang rendahan. Oke, gua jelasin dulu kenapa Velgrin yang tadinya terluka bisa baik-baik saja. Jadi Velgrin tadi memindahkan kesadaran ke tubuh normal yang lain. Jadi selagi ada klon, Velgrin gak akan terluka. Tapi skill ini punya efek sampingnya cuy. Keberadaan paralel milik Velgrin untuk membagi tubuhnya membutuhkan 10% mana. Jadi otomatis Velgrin gak akan bisa seenaknya bikin 1000 bayangan kayak Naruto gitu cuy. Bisa-bisa mananya habis. Namun skill Velgrin ini ada juga keistimewaannya. Saat Velgrin ingin menghilangkan salah satu klonnya, maka mana di klon itu akan kembali ke tubuh aslinya cuy. Velgrin atau klonnya jika mengeluarkan sihir pemusnah massal yaitu Gravity Collapse, dia hanya membutuhkan 1% mana dalam dirinya. Gila nggak tuh, hemat banget kayak numpang hotspot temen buat download Mobile Legends. Dari semua True Dragon yang mempunyai banyak mana adalah Veldora. Velgrin gak ingin membunuh tiga iblis mematikan itu karena dia ingin memiliki mereka untuk mengalahkan Vel'Zad. Velgrin berkata, "Tidak peduli seberapa keras kalian berjuang, kalian gak akan bisa mengalahkanku. Aku tidak akan melukai kalian. Jadi bergabunglah denganku." Namun tawaran itu ditolak lagi oleh tiga iblis mematikan dan mereka mengatakan, "Kau ingin kami mengkhianati Tuan Rimuru? Jangan bercanda." Mereka bertiga emosi dengan ucapan Velgrin dan langsung menyerangnya secara bersamaan. Serangan itu membuat klon milik Velgrin terluka parah. Klon itu kehilangan 9% mananya dan Velgrin menghilangkan klon itu, jadi otomatis 1% mana kembali ke Velgrin. Saat itu Velgrin tertawa jahat dan membuat klon dari dirinya lagi. Di lain cerita, Gazel beserta yang lainnya menuju tempat ritual Kakali untuk gagalin ritual sesat itu. Saat itu Gazel beserta yang lainnya melihat pertarungan tiga iblis mematikan dari kejauhan. Gazel merasa takut, tapi dia tidak ingin menunjukkan sisi pengejutnya kepada pasukannya dan dia malah berkata, "Jangan takut semuanya.
Kita punya banyak rekan yang kuat sekarang. Kita pasti bisa menang. Ucapan Gazel membuat pasukannya yang tadinya putus asa kini semangat kembali. Gazel dan yang lainnya melanjutkan perjalanan karena mereka nggak ingin pengorbanan 3 iblis mematikan itu sia-sia. Sesampai di sana, di padang rumput yang sangat luas, tempat itu dipenuhi dengan darah berceceran di mana-mana. Di sana terlihat ada Kondo, Yuki, Footman, Tish, dan pasukan yang lain sedang melindungi Kakali melakukan ritual sesatnya. Melihat kehadiran Gazel, Kondo menghampirinya. "Kau Letnan Kondo, si pencuri informasi ya. Tarik pedangmu, aku akan melawanmu." Gazel membisikkan kepada bawahnya untuk urusan Kondo biar dia yang mengatasi. Karena dalam pasukan milik Gazel nggak ada yang bisa menahan Kondo selain Gazel. Sedangkan pasukan Gabiru, Gobia, dan yang lainnya baru aja sampai di tempat ritual Kakali. Di sana mereka juga ngobrol tentang kekuatan Felgreen. Mereka nyimpulin jika Felgreen bisa membuat klon yang kekuatannya sama dengan yang asli, maka besar kemungkinan di Kekaisaran juga ada Felgreen yang lain, dan hal itu berbahaya bagi Rimuru. Semua rencana menahan Felgreen untuk keselamatan Rimuru jadi sia-sia. Kini semua pasukan serentak semuanya bertarung, sementara Kondo mulai mengeluarkan pisau militernya. Pedang Gazel udah siap, begitu juga dengan teknik berpedang Mizuru. Kondo kaget melihat Gazel bisa menguasai teknik pedang Mizuru. Gaya berpedang Mizuru awalnya dibawa Araki Byakuya ke Isekai, dan Gazel mempelajari gaya berpedang itu dari Hakuro, cucu Araki Byakuya di Isekai. Sedangkan Kondo sendiri belajar gaya berpedang itu saat ada di bumi dengan gurunya, yang dimana gurunya itu adalah adik dari Araki Byakuya. Namun di sini Kondo dan Gazel nggak tahu apa-apa tentang adik Araki Byakuya. Kondo cuma tahu jika dia hanya belajar gaya berpedang Mizuru di perguruan di Jepang, karena mereka berdua memiliki kesamaan gaya berpedang. Kondo ingin Gazel bergabung dengan Kekaisaran. Di situ Gazel sejenak mikir, namun dia tiba-tiba tersenyum dan menolak tawaran Kondo. Gazel mengeluarkan dominasi pahlawan miliknya dan menyerang Kondo. Mereka berdua pun beradu pedang, namun Kondo jauh lebih unggul. Di sini Kondo juga sedikit memperlihatkan ketidaksukaannya pada guru Gazel, yaitu Hakuro. Hal itu membuat Gazel sangat emosi. "Apa maksudmu menghina guruku?" ucap Gazel. Nggak lama Hakuro datang. Di situ Hakuro menenangkan emosi Gazel, dan kini Hakuro ingin Gazel memperhatikan pertarungan. Jadi untuk sementara Hakuro menggantikan Gazel melawan Kondo. Sebelum pertarungan dimulai, Hakuro membuka mata Dajjal miliknya, dan pertarungan pun dimulai. Sementara Gazel hanya melihat pertarungan mereka berdua. Mereka berdua beradu pedang dengan sangat cepat dengan gaya berpedang yang sama, yaitu gaya berpedang Mizuru. Adu pedang antara kedua pria itu berlangsung sangat sengit, namun perbedaan kekuatan di antara mereka terlihat jelas. Di pertarungan itu, Kondo lebih unggul daripada Hakuro. Meskipun keterampilan mereka setara, tapi kekuatan fisik mereka sangat jauh berbeda. Di situ, Hakuro menggunakan serangan terkuatnya. Namun Kondo masih sanggup membalas serangan itu dan menyerang Hakuro lagi. Hakuro sebenarnya mengetahui jika dia nggak mungkin menang melawan Kondo. Tapi tujuan sebenarnya Hakuro melakukan pertarungan ini agar Gazel bisa melihat langsung gimana cara gurunya bertarung. Hakuro yakin dengan melihat pertarungan ini, Gazel bisa mengalahkan Kondo. Tangan Hakuro terluka parah dan Gazel pun melangkah maju. Hakuro berkata, "Apakah kau sudah tenang, Raja Gazel?" Gazel dengan tatapan seorang pria berkata, "Serahkan sisanya padaku, guru." Gazel mengeluarkan kekuatan Sage miliknya dan memanggil Raja Roh Bumi. Gazel tanpa mengeluarkan kata-kata menempatkan pedang miliknya di depan matanya. Gazel mengarahkan pedangnya ke arah Kondo. Kini Gazel dipenuhi kekuatan yang sangat luar biasa. Kondo seketika menembak perut Gazel. Seketika Gazel langsung ambruk dengan posisi berlutut. "Woi, curang lu, apa ini yang kau anggap pendekar pedang terhormat ah?" ucap Gazel dengan kesal kepada Kondo. Tapi Kondo dengan santainya berkata, "Waktu bermain udah berakhir Gazel. Aku akan melakukan apapun untuk kemenangan Kaisar." Gazel mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya nggak kuat dan Gazel pun jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tanpa ampun, Kondo menembak Gazel dengan peluru khusus. Hal itu Kondo lakukan karena dia tahu jika Gazel bukan manusia kaleng-kaleng cuy. "Menyerahlah, Raja Gazel. Aku tidak akan membunuhmu," ucap Kondo. Hakuro hanya bisa berdiri pasrah melihat semua itu. Di lain cerita, pasukan Gabiru mulai penyerangan dan beberapa musuh dapat dikalahkan. Di situ Gabiru menggila dengan kekuatannya dan melesat maju sendirian. Lalu tiba-tiba Gabiru melihat seseorang berkacamata, yaitu Malcolm. Gabiru meminta Malcolm menjadi musuhnya. Malcolm adalah penjaga kaisar dengan posisi 1 digit di kekaisaran. Malcolm melihat Gabiru sedikit emosi. Dia melepaskan kacamata dan berkata, "Namamu Gabiru.
kau telah mengacaukan pekerjaanku. Kau akan membayarnya dengan nyawamu, ucap Malcolm. Gabiru hanya tertawa, dan pertarungan antara Kadal dengan pria berkacamata itu pun dimulai. Sebelum itu, kita flashback dikit, tepatnya 800 tahun yang lalu. Kondo dan Malcolm pernah bertarung. Saat itu, Malcolm kalah telak dari Kondo Tatsuya. Kemampuan Malcolm ini bisa meniru kekuatan dan wujud seseorang. Dan kita kembali ke masa saat ini. Gabiru sudah bersiap melawan Malcolm. Seketika wujud Malcolm berubah menjadi Kondo Tatsuya. Dan Malcolm juga memiliki kemampuan dari Kondo, meskipun cuma 80%. Malcolm memiliki senjata legendaris yang bentuknya bisa berubah-ubah, dan senjatanya yang awalnya pistol berubah menjadi pisau militer milik Kondo. Sementara Gabiru tetap dengan tombak pemberian ayahnya. Pertarungan perkadalan dimulai. Kemampuan dan gaya bertarung Malcolm gak kalah jauh dengan Kondo. Dalam hal kekuatan, Gabiru sedikit lebih unggul, tapi dalam hal teknik, Malcolm masih jauh di atas Gabiru. Serangan bertubi-tubi dari Malcolm membuat Gabiru kesulitan. Lambat laun, Gabiru pun terluka oleh serangan Malcolm dan jatuh ke tanah. Sontak, Sokka menoleh dan berkata, "Oni-chan." Sokka dan anak buah Gabiru berusaha menghampiri Gabiru yang terluka dan melindunginya. Serangan Malcolm mirip Kondo, membuat Gabiru sulit untuk disembuhkan. Anak buah Gabiru satu demi satu mulai berjatuhan. Meskipun banyak yang berjatuhan, mereka masih tetap hidup. Dan cuma tinggal waktu saja sih di pantai Malcolm. Gabiru mencoba untuk mengangkat badannya dan berkata, "Sokka, cukup, tinggalkan tempat ini." Namun Sokka tidak menoleh ke Gabiru, dan dia tetap fokus memandang ke depan dengan senyuman sambil mengatakan, "Aku menolak, Kak. Aku hanya menuruti permintaan Tuan Sohe." Sokka mencoba untuk tidak meneteskan air mata dan berkata, "Cepat lari, jika kau terus di sini kau akan mati." Sambil mencoba untuk berdiri, Gabiru juga nahan tangisannya. "Apa yang kau katakan, Sokka? Ini tugasku sebagai komandan untuk berkorban. Kau hanya bertugas menyelamatkan yang terluka," ucap Gabiru. Namun Sokka tetap menolak keinginan kakaknya itu. Gabiru yang sangat percaya diri pada kekuatannya sudah tidak ada lagi. Kini yang tersisa hanyalah Kadal yang putus asa pada keadaan, sementara bawahnya tetap menyemangati dirinya. Gabiru merasa malu melihat dirinya yang terlalu mudah menyerah. Gabiru pun memulihkan dirinya. Nggak lama datang Zonda dan Veyron bawahan Ultima. Mereka berdua dikasih tugas dari Ultima untuk membantu dan melindungi Gabiru jika terdesak. Kini Veyron berada di hadapan Malcolm. Meskipun begitu, Malcolm gak peduli dan lebih memilih untuk membunuh Gabiru duluan. Menurut Malcolm, Gabiru adalah musuh yang tangguh dan berbahaya jika dibiarkan hidup. Veyron langsung menyerang Malcolm dengan pedang miliknya. Serangan itu membuat Malcolm sedikit terluka, tapi itu bukan masalah besar bagi Malcolm. Di sana, Sokka membantu Veyron untuk menyerang, tapi tetap saja mereka terdesak oleh Malcolm. Sedangkan Zonda berusaha memulihkan Gabiru. Nggak lama, ada seseorang menghubungi Malcolm. "Aku sudah dipanggil. Mari kita bertemu lagi suatu hari nanti," ucap Malcolm. Di lain cerita, seseorang yang bernama Ben, pasukan draft, bertumbuk dengan Footman. Pertarungan itu sangat sengit, namun Footman masih terlihat lebih unggul daripada Ben. Nggak lama, Popio datang, dan saat bertarung ini, Footman sedang dikendalikan cuy. Jadi kekuatan Footman nggak maksimal. Henrietta beserta pasukannya menyerang Trish, namun Trish menghindarinya dengan mudah. Trish berkata jika Popio merupakan pria yang lemah yang gampang dimanfaatin. Popio emosi saat mengingat jika dulu menjadi orang yang bodoh dengan mudah dimanfaatkan oleh Trish. Di lain cerita, Gobia lagi mikirin cara terbaik untuk menang. Gobia tahu batasan dirinya tidak lebih kuat dari Trish dan Footman. Maka dari itu, Gobia mikirin sebuah rencana yang cerdik untuk mengalahkan musuh. Di situ, Moss membagikan informasi yang dia ketahui tentang perang kepada Gobia. Dari semua situasi yang ada di sana, mereka menyimpulkan ritual yang dilakukan Kagali sulit dihentikan. Gobia menghibur dirinya sendiri jika pertarungan ini bisa dia menangkan. Dan dia pun memutuskan untuk melawan Trish. Di lain cerita, di depan Kondo, berdiri seorang pria berpakaian samurai. Dia adalah Akira. "Bunuh dia, Akira. Aku tidak akan menghalangimu," ucap Esprit yang tidak mau terlibat pertarungan dengan Kondo. Dan di sini Esprit mengobati Hakuro dan Gazelle. Akira adalah pendekar pedang yang selama 300 tahun belum pernah dikalahkan siapapun. Saat melihat Akira, Hakuro kaget karena menurutnya Akira sangat mirip dengan kakeknya yang sama-sama pendekar pedang juga. Namun Akira berkata jika dia nggak ingat Hakuro dan dia juga bukan kakek dari Hakuro. Gazelle menyimpulkan karena kesamaan kematian kakek dari Hakuro dan kebangkitan Akira bersamaan, dia menyimpulkan jika kakek dari Hakuro bereinkarnasi jadi iblis yang bernama Akira. Akira dan Kondo pun saling beradu pedang. Namun tiba-tiba Kondo memasukkan pedangnya lagi dan berkata jika dia nggak punya waktu dengan Akira dan harus segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah mengatakan itu, Kondo pergi. Lihat Kondo melangkah pergi,
Entah mengapa, Akira berkeringat dingin saat melihat kekuatan Konto. Di lain cerita, Gadra juga bertemu Valkyrie yang lain. Mereka berdua pun mengobrol. Di sini, Gadra membahas Masayuki, dan Valkyrie nggak tahu apa-apa tentang Damrata yang selama ini melindungi Masayuki. Gadra memberitahu Valkyrie jika Rudra dan Masayuki sangat mirip. Sontak, Valkyrie kaget mengetahui informasi tersebut, karena Gadra sudah memberikan informasi yang sangat berharga. Valkyrie pun memberikan pengampunan dengan tidak membunuh Gadra. Nggak lama, Valkyrie meninggalkan Gadra dan dia pun terbang sambil meraung. Dari raungan itu, tiba-tiba muncul sebuah portal dimensi. Dari sana muncul banyak pesawat terbang. Gadra nggak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadra ingat jika menurut prediksi Rimuru, harusnya pesawat-pesawat itu akan sampai dalam 3 hari. Namun ternyata pesawat terbang dapat dipanggil oleh Valkyrie. Gadra mengingat perkataan Rimuru, jika melakukan teleport pada pesawat terbang adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Namun anehnya di sini, Valkyrie bisa melakukan itu. Valkyrie menteleport 30.000 pasukan Legion Warcraft dan 300 pesawat terbang. Valkyrie pun menaiki pesawat dan Valkyrie disambut oleh pasukannya, yang pada awalnya seorang pria bernama Samuel dan Gladim menganggap jika Valkyrie adalah gadis yang lemah. Namun setelah melihat sendiri kekuatan Valkyrie dapat memindahkan pesawat pakai teleport, mereka pun menaruh rasa hormat pada Valkyrie. Valkyrie memberikan perintah untuk membawanya beserta pesawat yang lain ke tempat bocil kematian Veldora. Saat Valkyrie menyebut Veldora dengan bocah, Samuel dan Gladim akhirnya tahu jika Valkyrie adalah True Dragon. Di lain cerita, klon Valkyrie yang lain bertarung melawan trio iblis mematikan. Meskipun kalah, trio iblis mematikan masih belum menyerah. Testarossa bersyukur karena Rimuru memberikan mereka nama dan tubuh. Berkat hal itu, trio iblis mematikan bisa memberikan sedikit perlawanan kepada Valkyrie. Meskipun kini cuma bisa terbaring di tanah. Testarossa berkata jika dia sudah memahami konsep klon keberadaan paralel yang dimiliki Valkyrie. Semakin banyak klon yang Valkyrie gunakan, maka semakin sedikit pula mana yang dimiliki Valkyrie yang asli. Ultima menyimpulkan jika serangan mereka tidaklah sia-sia. Mereka bertiga bahagia meskipun lawannya cuma klon. Setidaknya mereka udah membuat klon milik Valkyrie kehilangan banyak mana, dan hal itu tentu saja membuat Valkyrie yang asli rugi. Valkyrie kagum dengan Testarossa yang bisa mengetahui kekuatan miliknya, sedangkan Carrera berkata jika Valkyrie terlalu ceroboh daripada Veldora. Meskipun agak kesal dengan bacotan Carrera, entah mengapa di satu sisi Valkyrie sebagai kakak bahagia melihat adiknya kini sudah ada perubahan. Karena hal itu, Valkyrie udah nggak punya niat bertarung lagi dengan 3 iblis mematikan itu. Dan saat itu juga, entah mengapa Valkyrie melepaskan mereka bertiga. Dalam sekejap, semua klon milik Valkyrie menghilang dan kembali ke tubuh utama untuk melawan Veldora. Karena saat ini dia bertarung dalam bentuk naganya. Bagi Valkyrie untuk menghadapi Veldora nggak boleh main-main, karena bisa-bisa dia kalah. Saat semua klon milik Valkyrie menghilang, aura berwarna merah memenuhi tubuh Valkyrie. Bahkan aura itu bisa membakar pepohonan yang berada di dekatnya. Sedangkan aura milik Veldora juga membuat angin mulai berdatangan. Dua True Dragon itu kini saling berhadapan sejak 2000 tahun yang lalu. Terakhir kalinya mereka bertemu. Suara dalam hati Valkyrie berkata jika dia mengakui bukan hanya otongnya Veldora yang besar, tapi kekuatannya juga besar. Valkyrie menganggap jika nanti dia kalah, Valkyrie masih punya keyakinan jika Veldora akan didominasi kekuatan Rudra. Namun di satu sisi, Valkyrie nggak mau merepotkan Rudra, jadi Valkyrie berniat untuk mengalahkan dan menangkap Veldora tanpa memakai kekuatan milik Rudra. Pertarungan pun dimulai. Nafas naga super panas dikeluarkan Valkyrie. Namun Veldora dapat dengan mudah menghindari serangan itu. Di situ Veldora lebih memilih menghindar karena dia tahu jika membalas serangan itu, maka aliran sihir milik Veldora akan terganggu. Dan otomatis jika terganggu maka kekuatan Veldora akan berkurang. Veldora memiliki intuisi seperti itu berkat dia memiliki skill ultimate yang bernama Raja Investigasi. Di sini Valkyrie berpendapat menurutnya Veldora bisa jadi ancaman untuk rencana yang dimiliki Rudra. Di saat yang sama Veldora nggak sabar dan langsung menyerang Valkyrie menggunakan sihir badai. Namun serangan itu tidak dapat membuat Valkyrie terluka sama sekali. Setelah serangan itu, kakak berarti itu kini mengobrol sebentar sambil sedikit bercanda. Dari obrolan itu, Valkyrie tahu jika Veldora punya skill ultimate Raja Investigasi. Kini Valkyrie mengakui memuji Veldora dan dia jadi semakin ingin memiliki Veldora untuk bergabung dengannya. Veldora tiba-tiba berkata, punggungku selalu gatal tiap kakak memujiku. Meskipun Veldora mengucapkan dengan bercanda, tapi sebenarnya dia tahu jika aura yang dimiliki Valkyrie telah berubah dan menjadi semakin besar. Tubuh Valkyrie dipenuhi aura yang sangat besar dan dia mulai serius melawan Veldora.
Valkyrie menggunakan sihir tingkat nuklir yang bernama Thermal Beam Cannon. Dari sihir itu muncul 11 cahaya menuju Veldora. Di situ Veldora memakai pertahanan sihir miliknya, namun serangan Valkyrie dapat menembus dan melukai tubuh Veldora. Valkyrie kagum dengan Veldora. Valkyrie berkata, "Aku kagum padamu, cuma dapat luka seperti itu." Sedangkan Veldora hanya tertawa dan mengatakan, "Jangan bangga dulu kakak, sebelum kau benar-benar mengalahkanku." Kini Veldora membalas Valkyrie dengan menggunakan sihir Mist of Darkness of Destruction. Sihir badai milik Veldora dapat melukai dan mengempaskan Valkyrie. Seketika, Valkyrie emosi dan mengeluarkan 10 serangan panas. Sontak Veldora dihujani api, namun Veldora dapat menghindari serangan kakaknya itu. Di detik itu juga, Valkyrie melesat menuju Veldora. Veldora saat itu bingung mau kabur. Kakaknya di atas dirinya dan di bawah ada tanah yang penuh dengan larva panas karena hujan api milik Valkyrie tadi. Aura panas seperti lava memenuhi tubuh Valkyrie. Valkyrie mencoba mengurung diri Veldora. Harusnya saat itu Veldora nggak bisa gerak karena terkurung. Namun Veldora dengan cerdiknya dia berhasil meloloskan diri dengan merubah ke bentuk manusianya. Valkyrie nggak nyangka jika sekarang Veldora sudah setingkat dengan dirinya. Waktu di Tempest, Veldora udah melawan banyak orang hanya untuk latihan. Jadi kini Veldora udah memiliki banyak pengalaman dan hal itu membuat Veldora bisa membuat keputusan dengan cepat seperti tadi. Veldora juga masih menyimpan skill yang sangat bagus yang sudah dia kembangkan sendiri saat berkonsultasi dengan Rimuru. Rimuru bagi Veldora adalah orang yang sangat menakjubkan dan luar biasa. Veldora sangat bersyukur mempunyai teman seperti Rimuru. Sedangkan skill yang baru diciptakan Veldora adalah skill yang telah diakui oleh Rimuru. Seketika Veldora mengeluarkan serangan petir melalui mulutnya yang bernama Monster Storm Attack. Serangan itu langsung menghantam Valkyrie. Sontak Valkyrie terluka dan kesakitan. Sambil menahan rasa sakit, Valkyrie berkata, "Aku tidak percaya ini. Sial. Apa yang baru saja kau lakukan, Veldora?" Veldora hanya tertawa melihat serangan miliknya dapat memberikan luka pada tubuh kakaknya. Luka itu nggak fatal, tapi ya tetap sakit menurut Valkyrie. Namun itu semua adalah jebakan yang sudah direncanakan Valkyrie. Valkyrie sengaja menerima serangan Veldora agar Veldora lengah. Dan saat Veldora lengah, sebuah pesawat sudah mendekati Veldora. Dari pesawat ada Kondo menembakkan sebuah peluru yang hanya bisa digunakan sehari sekali, yaitu peluru kamikaze. Peluru kamikaze itu melukai dan membuat seorang naga wibu kesakitan. Di situ Veldora emosi karena kakaknya nggak sportif. Sedangkan kepala Veldora terasa sangat sakit karena terus diperingati tentang hal berbahaya. Saat Veldora mau menghubungi Rimuru, Veldora melihat seseorang lagi di dalam pesawat. Veldora mengira jika orang itu adalah Masayuki, namun itu adalah Rudra. Di saat bersamaan, Veldora juga merasakan sesuatu. Veldora merasa jika ada seseorang yang ingin mendominasi dirinya. Veldora dan Rimuru masih terhubung dengan koridor jiwa. Maka dari itu, Veldora nggak mau Rimuru juga kena dominasi seperti dirinya. Di saat itu, Veldora memutuskan koridor jiwa antara dirinya dan Rimuru. Bagi Veldora, dia nggak masalah didominasi Rudra, asalkan dia dapat melindungi Rimuru. Suara dalam hati Veldora berkata, "Sisanya kuserahkan padamu, Rimuru." Dengan kata-kata terakhir itu, kesadaran Veldora tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Sementara Rimuru dipenuhi emosi dalam dirinya. Perasaan emosi dalam jiwa Rimuru sangat berbeda dengan kematian Shion saat itu. Saat mengetahui dia kehilangan teman pertamanya yaitu Veldora, gejolak dalam hati Rimuru serasa memuncak. Benimaru mendekati dan bertanya kepada Rimuru, "Tuan Rimuru, bagaimana selanjutnya? Sepertinya kita dikurung di sini." Sedangkan Raphael cuma bisa minta maaf terus sama Rimuru atas kejadian ini. Rimuru berkata kepada Raphael, "Don't worry my friend. Semua emosi ini akan aku luapkan kepada kepala-kepala musuhku." Rimuru memerintahkan semua para bawahnya untuk bersiap. Murka Rimuru akan segera memusnahkan para musuh. Di situ Laples berkata, "Jika kita tidak bisa keluar dari kurungan dimensi ini, Rimuru, namun berkat bantuan Raphael Sensei, semuanya jadi mungkin." Rimuru menggunakan spesif dan membuat mereka keluar dari kurungan dimensi yang diciptakan musuh. Seketika, Rimuru dan pasukan yang lainnya langsung tiba di tempat Rudra, Veldora, Kondo, dan Valkyrie. Tanpa banyak bacot, Rimuru memerintahkan Raphael mengevolusi 3 iblis mematikan milik Tempest untuk menjadi True Demon Lord. Rimuru benar-benar nggak memperlihatkan belas kasihan sama sekali. Rimuru ingin memperkuat semuanya hingga musuhnya menjadi bubur. Emosi yang belum pernah diperlihatkan Rimuru sangat-sangat membuat semua orang merinding dibuatnya. Kini, Rimuru dan para bawahnya telah sampai di tempat keberadaan para musuh. Di situ, Valkyrie tidak percaya akan hadirnya Rimuru yang dapat meloloskan diri dari kurungan dimensi. Rimuru melakukan telepati dan nanya kepada 3 iblis mematikan, yaitu Testarossa, Ultima, dan Carrera. Rimuru berkata, "Apakah kalian bisa bergerak meskipun terluka?" Mereka berusaha untuk menjawab pertanyaan Rimuru jika mereka baik-baik saja. Namun di situ, Kondo ingin menghentikan Rimuru
dari jarak yang tidak bisa dijangkau pistolnya. Kondo tetap menembak Rimuru, tapi tembakan itu berhasil ditahan oleh Rimuru dengan pertahanan mutlak. Lalu Rimuru membuka gerbang goib dan memanggil para iblis. Yang pertama datang adalah 3 iblis mematikan dan disusul 600 iblis bawahnya. Rimuru sama, saya telah mengirimkan anak buahku untuk melindungi kota, ucap Diablo. 3 iblis mematikan itu berlutut di hadapan Rimuru. Diikuti 600 iblis lainnya juga berlutut di depan Rimuru. 3 iblis mematikan itu meminta maaf karena tidak bisa menahan Felgreen. Rimuru berkata, "No problem my friend." Rimuru melanjutkan ucapannya, "Dengarkan kalian bertiga, aku akan memberikan kalian kekuatan untuk berevolusi. Tapi usahakan jangan sampai tertidur," ucap Rimuru. Mereka bertiga pun menerima tanggung jawab itu. Tanpa ragu, Rimuru memberikan jiwa-jiwa yang telah dia simpan kepada 3 iblis mematikan. Rimuru juga memberikan perintah kepada para iblis-iblis keroco atau rendahan untuk tidak mati di medan pertempuran, dan mereka harus menghabisi musuh. Sementara Rimuru akan menyelamatkan Veldora. Rimuru di situ nggak mau ada satu bawahnya yang mengganggu dirinya untuk menyelamatkan Veldora. Mendengar ucapan Rimuru, Benimaru, Sion, Shohei, dan Diablo tersenyum bahagia karena tuannya yaitu Rimuru benar-benar akan mengamuk. Rimuru pun membentangkan sayapnya dan menuju Veldora. Kalian lihat itu? Rimuru sama akhirnya menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, ucap Diablo. Sion sedikit memarahi Diablo dengan berkata, "Ini medan tempur, jadi serius dan berkonsentrasilah Diablo." Iblis-iblis keroco yang lain juga bersemangat akan adanya perang ini. Namun tiba-tiba Diablo muncul di depan mereka dengan mengatakan, "Kalian ingat ucapan Rimuru sama, kalian tidak boleh mati. Jika kalian mati, maka itu akan menjadi dosa terbesar yang tidak akan bisa kalian bayar walaupun dengan nyawa kalian sendiri," ucap Diablo. Benimaru pun membenarkan ucapan Diablo agar para iblis tidak ceroboh. Benimaru pun memberikan perintah, "Diablo, kau bebas bertindak apapun. Sementara Mos, kau tetap pada tugasmu mengumpulkan informasi dan membaginya kepada para pasukan." Kini 3 iblis mematikan itu telah menjadi True Demon Lord. Jadi semua iblis primordial di dunia isekai kintil ini semuanya telah berevolusi menjadi True Demon Lord. Semua bawahan 3 iblis mematikan itu juga otomatis bertambah kuat karena berkat dari mereka berevolusi. Di medan pertempuran, yang ngasih strategi dan perintah penyerangan adalah Benimaru. Setelah mendapatkan perintah dari Benimaru, semua para bawahan mulai bergerak. Kini semuanya telah pergi dan menyerang musuh. Namun Ultima dan Carrera bertanya pada Diablo, "Diablo, apa tugasmu di sini?" Mereka berdua curiga jika nanti Diablo nggak ngebantu, tapi cuma nonton doang Rimuru bertarung. Di sini Diablo beralasan jika dia harus melindungi Rimuru. Diablo mengatakan jika dia merasakan adanya hawa keberatan Yuki, dan jika nanti Yuki ikut campur mengganggu Rimuru, maka tugas Diablo adalah menghentikan Yuki. Makanya Diablo saat ini cuma ingin mengawasi dan melihat Rimuru. Namun terlepas dari itu semua, itu hanyalah alasan-alasan Diablo agar dia bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Rimuru. Ultima dan Carrera menerima alasan yang Diablo ucapkan, yaitu ingin melindungi Rimuru dari gangguan Yuki. Seketika Ultima dan Carrera pun menyusul kawan-kawan yang lain untuk membantai musuh. Sementara Diablo juga terbang menuju tempat pertempuran Rimuru. Di situ hanya tertinggal Laples karena tidak ada yang memerintahnya. Dia pun memilih pergi dan bergerak sendiri menyelamatkan Cagalli. Di lain cerita, di dalam pesawat utama Kaisar ada beberapa penjaga Kaisar yang punya peringkat 1 digit, tepatnya dari peringkat 1 sampai 6. Di dalam pesawat itu ada Rudra dan di sampingnya adalah klon Felgreen, dan klon itu adalah satu-satunya klon Felgreen. Sementara tubuh utama Felgreen melawan Rimuru. Rudra sangat emosi saat ini karena ternyata dia terlalu meremehkan Rimuru. Rudra awalnya nggak nyangka jika Rimuru bisa keluar dari kurungan dimensi yang udah dia buat. Kondo dan Rudra sepakat jika Rimuru adalah sebuah ancaman yang nyata. Tapi meskipun tahu jika Rimuru kuat, mereka masih bisa tetap tenang karena mereka masih mempunyai 2 naga sejati, yaitu Veldora dan Felgreen. Konyolnya, mereka tuh juga sangat percaya diri jika Rimuru bisa diatasi oleh orang-orang berperingkat 1 digit. Di situ, Rudra juga bingung kenapa Veldora terlalu mudah didominasi. Padahal, menurut perkiraan Rudra, harusnya Veldora agak sedikit lebih sulit didominasi. Rudra nggak tahu apa yang direncanakan Veldora. Kenapa dia menyerahkan dirinya untuk didominasi gitu aja. Kita flashback sedikit. Setelah Veldora didominasi cuy, saat itu Felgreen dan Veldora udah berubah ke bentuk manusianya lagi. Di situ Felgreen mendekati Veldora sambil membelai-belai manja adiknya. Namun kemesraan antara adik dan kakak itu nggak berlangsung lama karena tiba-tiba Rimuru datang tepat di depan mata mereka. Mata Felgreen pun terbuka lebar dan berkata, "Nani?" Felgreen nggak pernah berpikiran jika Rimuru bisa meloloskan diri dalam kurungan dimensi. Di situ Rimuru nggak sendirian, dia bersama pasukan iblis yang berjibun-jibun banyaknya. Di satu sisi, Rimuru juga dengan mudahnya mengevolusi 3 iblis mematikan menjadi True Demon Lord. Di saat itu, Felgreen sadar jika Rimuru bukan slam kaleng-kaleng. Yang bisa jadi, Rimuru memiliki kekuatan setingkat Veldora.
Saat Felgrin tahu betapa besar mana yang dimiliki Rimuru, Felgrin akhirnya mengakui kekuatan Rimuru yang dapat membuat Veldora selalu ada di sisinya. Di saat yang sama, Felgrin berpikiran jika perubahan kedewasaan dan pemikiran Veldora dalam bertarung itu semua karena bertemu Rimuru. Felgrin membulatkan tekadnya akan membantai Rimuru karena jika Rimuru dibiarkan terus, maka akan berbahaya untuk masa depan kekaisaran. Felgrin gak takut menghadapi Rimuru karena dia tidak bertarung sendirian, melainkan bersama Veldora. Karena logikanya, sekuat apapun seseorang tidak akan bisa menang melawan dua naga sejati sekaligus. Felgrin menyuruh Rudra agar Veldora membunuh Rimuru dengan dominasinya, dan pertarungan pun dimulai. Rimuru melesat dengan cepat menuju mereka berdua, yaitu Felgrin dan Veldora. Veldora menggeram ke atas dan mengeluarkan serangan badai miliknya untuk menyerang Rimuru. Di situ Raphael menyarankan untuk menggunakan pertahanan absolut, tapi Rimuru dengan tatapan tajam mengarah ke Veldora lebih memilih menghindari serangan itu daripada menahannya. Raphael nggak tahu apa maksud Rimuru menghindari serangan itu. Menurut Rimuru, serangan Veldora pasti bisa menembus pertahanan apapun itu. Berkat di dalam diri Veldora ada skill ultimate Raja Investigasi. Raphael nggak tahu kenapa jika kali ini dia salah perhitungan. Rimuru berkata kepada Raphael, jangan terlalu takut sama Veldora. Prediksimu nggak akan mempan sama Veldora. Nggak usah terlalu banyak mikir Raphael. Kau lawan Felgrin, biar aku saja yang melawan Veldora. Tolong ya Raphael. Mendengar ucapan Rimuru, Raphael merasa bahagia kembali karena ternyata Rimuru masih percaya pada dirinya untuk membantu. Padahal tadi dia sempat salah perhitungan. Kini Raphael nggak mau membuat Rimuru kecewa lagi. Raphael pun mulai memfokuskan dirinya terhadap serangan yang akan dilancarkan Felgrin. Dalam kegentingan itu, Rimuru berkata kepada Raphael, ngomong-ngomong Raphael, aku sejak dulu belum pernah memanggilmu dengan sebuah nama. Di situ Raphael terharu, bingung, dan sangat bahagia mendengar kalimat itu dari Rimuru. Rimuru melanjutkan lagi ucapannya. Bagaimana dengan nama Ciel? Kau selalu mengajariku banyak hal, jadi aku akan memanggilmu Ciel. Seketika Raphael berevolusi menjadi Manas yang bernama Ciel. Suara dalam hati Ciel berkata, ah, apakah ini kebahagiaan? Di saat itu Ciel berkata, aku akan selalu menemani Rimuru sama selamanya. Rimuru tersenyum dan mengatakan kepada Ciel, kalau begitu tunjukkan kemampuanmu Ciel. Ciel pun tanpa bacot langsung melesat menuju Felgrin. Di situ Felgrin tanpa intro langsung menyerang Ciel dengan nafas naga api. Namun Ciel menggunakan pertahanan absolut miliknya untuk menahan serangan itu. Felgrin gak ngira jika Rimuru bisa menahan serangan kuatnya. Felgrin di sini nggak tahu Ciel. Dia mengira jika Ciel itu adalah Rimuru. Perasaan curiga dalam diri Felgrin bermunculan. Dia berpikir jika Rimuru punya kekuatan anti panas. Tidak ada yang lebih kesal daripada Felgrin saat ini. Tanpa pikir panjang, dia menyerang dengan sihir tingkat nuklir yang panasnya melebihi panasnya melihat gebetan jalan sama teman sendiri. Tapi lagi-lagi di situ saudara, Ciel berhasil menahan serangan dari Felgrin lagi. Kepala Felgrin semakin menguap, nggak bisa mikir apa-apa lagi karena serangannya berkali-kali ditahan oleh Ciel. Dan yang paling membuat Felgrin emosi adalah Ciel menahan serangannya, tapi tatapan matanya melihat Veldora. Seolah-olah Ciel nggak pernah menganggap Felgrin ada di depan matanya. Jadi sama aja, lu jalan sama doi, tapi doi liatnya om-om berduit, kan kampret ya. Suara dalam hati Felgrin berkata, aku akan membuatmu menyesal karena telah meremehkanku. Felgrin mengumpulkan semua kekuatannya pada tangannya. Seketika gerakan tubuh Felgrin semakin cepat dan dia pun memukul Ciel dengan gelombang kematian yang sangat luar biasa. Bagi Felgrin, ini adalah serangan pamungkasnya yang sengaja dia sembunyikan hanya untuk melawan Vel'Zad. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Ciel berdiri di sana tanpa luka apapun, bahkan sampai kakinya nggak gerak sama sekali. Felgrin semakin shock karena serangannya hanyalah sampah bagi Ciel. Serangan itu bagi Felgrin harusnya bisa menjatuhkan Vel'Zad atau Guy. Felgrin berkata, tidak terluka. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Dasar bajingan, seranganmu emang berbahaya. Tapi hal seperti itu lebih mudah dimakan dengan skill Beelzebub, ucap Ciel. Kemampuan pola pikir Ciel lebih dahsyat dibandingkan saat dirinya menjadi Raphael. Sebenarnya, jika Ciel belum berevolusi, serangan Felgrin tadi emang bisa memusnahkan Rimuru. Namun sekarang beda lagi ceritanya. Kini, Ciel bisa memanfaatkan kekuatan Beelzebub dengan sangat sempurna. Emosi Felgrin meledak-ledak. Dia tidak bisa menerima situasi ini. Namun saat Felgrin tidak memperhatikan sekitarnya, Ciel udah menyiapkan sebuah kurungan untuknya. Dan seketika Felgrin pun dikurung Ciel. Detak jantung, suhu, gravitasi, kelembapan, aliran angin, semuanya bagaikan menari di atas telapak tangan Ciel. Ciel berkata, saat Veldora udah terbebas, aku akan bermain denganmu lagi Felgrin. Felgrin di sini benar-benar dihinakan. Felgrin pun berpikiran untuk memindahkan dirinya ke dalam klon yang kini ada di samping Rudra. Namun itu semua emang rencana Ciel. Ciel ingin melihat dan menganalisa tentang kekuatan Felgrin, yaitu keberadaan paralel. Saat melihat itu, Rimuru nggak nyangka jika tadinya Raphael yang merupakan skillnya bisa berubah menjadi sangat kuat saat diberi nama oleh dirinya.
Awalnya Rimuru mengira jika Ciel akan kewalahan melawan Felgreen, tapi nyatanya Felgreen hanyalah sampah bagi Ciel. Rimuru bertanya kepada Ciel tentang kondisi saat ini. Ciel berkata, jika saat ini dia telah melakukan analisis pada keberadaan paralel milik Felgreen. Di situ Ciel berkata jika dia udah tahu kelemahan keberadaan paralel milik Felgreen, karena Felgreen saat ini lagi terkurung dan tentunya butuh waktu untuk terbebas dari kurungan milik Ciel. Senyum Rimuru kembali muncul lagi. Rimuru berkata agar Ciel mau membantunya untuk membebaskan Veldora. Di depan Veldora, Rimuru tanya, apakah kau mengenaliku Veldora? Namun tidak ada jawaban dari Veldora. Veldora hanya menggeram dan terbang gitu aja. Dengan sedikit emosi, Rimuru mengejar Veldora dan memukul wajah dari Veldora, sesekali menendang Veldora. Ciel berkata jika Rimuru bisa menggunakan Beelzebub untuk mengurung Veldora. Dengan sedikit kesalnya, Rimuru berkata, Veldora, jangan membuatku khawatir. Dengan mengucapkan kalimat itu, Rimuru mencoba mengeluarkan Beelzebub miliknya untuk melahap Veldora. Saat Rimuru akan melahap Veldora, nggak lama Rimuru mendengar suara. Suara itu mengatakan, aku gagal, maafkan aku Rimuru. Dan suara itu ternyata adalah suara Veldora. Veldora berkata jika dirinya masih memiliki kesadaran. Cuma sekarang Veldora nggak bisa ngapa-ngapain karena tubuhnya dikendalikan oleh Rudra. Jadi di sini Rimuru bertarung dengan Veldora sambil berbicara dengan Veldora yang terkurung dalam tubuhnya. Saat ini Veldora mengatakan jika Rimuru akan diserang tubuhnya dengan petir hitam, tapi serangan itu berhasil dihindari Rimuru. Rimuru sedikit emosi karena yang keluar tadi bukanlah petir, melainkan angin. Maafkan aku Rimuru, aku sepertinya kurang memahami gerakan tubuhku sendiri, tapi aku yakin peluangnya 50-50. Rimuru meminta Veldora untuk diam saja karena bagi Rimuru, Veldora cuma mengganggu saja. Namun Veldora berkata, "Cutu mati Rimuru, Watashi cuma pengen ngebantuin lu Rimuru." Veldora melanjutkan bicaranya, "Bukan Rudra yang memotong koridor jiwa, tapi emang aku sendiri. Jadi aku tidak benar-benar kalah dari mereka," ucap Veldora. Seketika Rimuru mengerti maksud Veldora. Veldora memikirkan cara untuk melindungi Rimuru. Maka dari itu Veldora memutuskan koridor jiwa. Veldora nekat melakukan hal tersebut karena dia percaya jika Rimuru bisa mengurus semuanya. Rimuru pun memutuskan untuk melahap Veldora, sekaligus mengatur ulang tubuh Veldora dengan memisahkan inti dari Veldora. Namun permasalahan di sini adalah saat melahap Veldora secara utuh akan sulit jika tubuh Veldora menolak dilahap. Jadi Rimuru berpikir jika dia harus melemahkan tubuh Veldora dulu, dan Rimuru juga harus hati-hati melakukannya agar inti dari Veldora nggak terkena. Yang jadi masalah adalah di mana letak inti Veldora. Rimuru pun memutuskan untuk melahap Veldora secara langsung. Tujuan Rimuru melakukan ini karena Rimuru hanya ingin tahu di mana letak inti Veldora. Rimuru merasakan kesakitan saat dia melahap Veldora yang dikendalikan. Namun Rimuru harus berjuang hingga Ciel menemukan inti dari Veldora. Di situ Ciel berkata kepada Rimuru jika dia telah menganalisa banyak hal dari Felgreen dan Veldora. Dan kini Ciel dapat mengubah struktur tubuh Rimuru menjadi True Dragon. Sontak Rimuru kaget dan bertanya kepada Ciel, apa itu bisa dilakukan? Ciel mengkonfirmasi lagi apakah Rimuru mau berevolusi menjadi True Dragon atau enggak. Dengan spontan Rimuru menjawab, "Hai." Dan dalam sekejap semua rasa sakit yang dirasakan Rimuru tadi kini sudah tidak ada lagi. Jumlah mana Rimuru kini menjadi besar dan semakin besar. Veldora dengan menggokilnya mengatakan, "Aku terkejut padamu Rimuru bisa sampai ke tahap ini, tapi aku sudah menduga datangnya hari ini." Veldora senang karena Rimuru menjadi True Dragon. Saat Rimuru udah menjadi True Dragon, Rimuru bisa dengan mudah melahap Veldora. Setelah evolusi, cahaya-cahaya yang ada di sekitar Rimuru menghilang. Hilangnya cahaya itu memperlihatkan sosok yang tidak dikenal. Dan itu adalah wujud Slam Rimuru yang telah berubah. Di situ wujud Rimuru memegang sebuah pedang dengan tidak mengenakan pakaian. Wajah Rimuru seperti bocil belasan tahun dengan tinggi 160 cm. Pupil mata berwarna emas. Kulit putih mempesona diselimuti aura-aura berwarna hitam dan emas. Tapi sama saja Rimuru tidak mempunyai kelamin. Wajah Rimuru dipenuhi kepuasan. Semua energi yang keluar dari tubuhnya berhasil dikendalikan Rimuru dengan sangat sempurna. Sedangkan Felgreen hanya bisa melihat penampakan luar biasa itu dari dalam sangkar yang dibuat Ciel. Di saat itu Felgreen menyadari jika Veldora menghilang karena dilahap Rimuru. Felgreen hanya terdiam, nggak bisa percaya jika Rimuru yang tadinya hanya seorang Slam kini berubah menjadi True Dragon. Pertanyaan demi pertanyaan muncul dalam benak Felgreen. Dia nggak bisa percaya jika di depan matanya akan ada True Dragon kelima. Di situ hati Felgreen semakin emosi dan ingin segera memusnahkan Rimuru yang menurutnya berbahaya bagi dunia, terutama kekaisaran. "Berani-beraninya kau membawa adikku yang manis," ucap Felgreen dengan penuh emosi. Di saat yang sama pula, 200 detik telah berlalu dan kurungan Felgreen sudah menghilang. Felgreen dengan tatapan penuh kebencian mengarah ke Rimuru. Namun menurut Ciel Sensei, Felgreen yang sekarang bukanlah apa-apa bagi Rimuru. Jadi Felgreen hanyalah sampah. Nggak ada yang ditakutkan lagi.
dari seorang naga sejati. Rimuru udah tahu kemarahan Felgrin karena Rimuru telah menelan adik manisnya. Sambil terbang ke langit, Felgrin berteriak, "Beraninya kau merampas adik manisku?" Dengan sedikit tertawa, Rimuru merendahkan ucapannya. "Oi Felgrin, bukankah kau sendiri yang menginginkan perang ini?" Ucap Rimuru. "Diam, aku tidak akan pernah mengakuimu. Aku tidak akan membiarkanmu menelan Veldora gitu aja, dasar bajingan," ucap Felgrin. Felgrin emosi, dia berubah ke wujud naganya. Dia naik ke atas langit dan menembak Rimuru dengan cairan-cairan panas tanpa memberi ampun. Namun Rimuru menghindari semua serangan. Sambil menghindari, Rimuru tanya ke Veldora jika dia ingin menyelesaikan kesalahpahaman ini agar Felgrin tahu sendiri jika adik manisnya masih hidup. Namun Veldora menghentikan tindakan Rimuru karena Veldora takut jika Felgrin tahu Veldora masih sehat dan aman-aman saja, maka otomatis murka Felgrin akan diarahkan kepada Veldora. Saat mereka berdua ngobrol, Veldora mengungkapkan jika dirinya udah tahu dengan skill Rimuru yaitu Raphael yang kini udah jadi Ciel. Ciel berkata jika Veldora mengetahui tentang ini semua saat Rimuru menjadi Demon Lord. Dan ternyata saudara, Ciel dari dulu udah bisa berkomunikasi dengan Veldora dan kini Veldora ingin mengikuti saran dari Ciel. Di situ Ciel ingin menggabungkan skill ultimate Raja Perjanjian Uriel dengan skill ultimate Raja Badai Veldora untuk menciptakan kekuatan pamungkas baru dari Raja Angin Stellar. Rimuru kini naik ke atas. Keadaan saat ini Rimuru dan Felgrin saling berhadapan-hadapan. Dan Felgrin juga sudah berubah ke bentuk manusianya. Tanpa intro, Felgrin langsung menyerang Rimuru dengan mengayunkan pedang hijau miliknya. Dengan spontan, Rimuru menangkis serangan Felgrin dengan pedang yang dimiliki Rimuru. Dan jepret! Seketika, pedang milik Felgrin pun hancur. Felgrin kaget saat tahu kejadian itu. Dia mengatakan, Apa yang kau telah lakukan?" Seketika, Felgrin langsung waspada sama Rimuru dan dia langsung memilih menjaga jarak dengan Rimuru. Ciel berkata jika pedang buatan Kurobe lebih baik daripada pedang milik Felgrin. Felgrin membuat senjatanya lagi, namun tetap saja berakhir seperti tadi. Rimuru berkata, "Percuma saja, senjatamu itu kualitas sampah. Aku akan sedikit memberimu kesempatan. Ayo kita baku hantam saja dengan tangan kosong." Tatapan Felgrin semakin mengerikan. "Jangan meremehkanku." Sambil mengucapkan kalimat itu, Felgrin langsung menuju Rimuru. Kecepatan serangan Felgrin sangat super cepat. Bahkan cepatnya bisa sampai ratusan kecepatan suara. Tapi itu semua nggak masalah bagi Rimuru. Rimuru dengan mudah menghindari serangan demi serangan Felgrin. Menurut Rimuru, dunia terasa terhenti sehingga dia bisa menghindari serangan Felgrin dengan mudah. Setelah itu, Felgrin berpose sambil membidik Rimuru. Felgrin pun bergerak dengan sangat cepat dan tubuhnya berubah menjadi meteor dengan cahaya-cahaya merah membara di sekitarnya. Dan saat serangan itu mengenai tubuh Rimuru, maka akan tercipta ledakan. Namun sayangnya, semua itu tidak sesuai rencana Felgrin. Felgrin malah dilahap Rimuru dengan skill Beelzebub. Rimuru di situ juga ngambil sebagian mana yang dimiliki Felgrin. Kini Felgrin dalam keadaan bingung, gak tahu dia di mana. Rimuru berkata, "Aku yang menang, dan kau kini sudah ada dalam perutku. Jika kau tidak percaya, silakan tanya adik manismu yang ada di dalam perutku." Wahahaha. "Ini aku kak," ucap Veldora. Veldora datang menghampiri Felgrin dengan tertawa. Felgrin gak nyangka jika Veldora masih hidup di dalam perut Rimuru. Di lain cerita, 300 tahun yang lalu, Gladim merupakan saudara tiri dari Carrion. Gladim kini berada di pasukan kekaisaran. Gladim sangat percaya diri dengan kekuatan miliknya. Dan Gladim ini dia rela membunuh keluarganya agar bisa menjadi raja. Namun ekspektasinya tidak sejalan dengan realita. Perbuatan Gladim itu ketahuan dan Gladim diusir oleh Carrion. Di saat itu, Gladim putus asa dan dia pun mengembara dan pergi ke daerah kekaisaran. Gladim berhasil menjadi pasukan di sana. Di saat itu juga ada dalam benak Gladim untuk melakukan kudeta. Namun saat tahu dari kata-katanya jika Marshall adalah true dragon, dia nggak langsung barbar melakukan kudeta, tapi dia merombak rencananya lagi. Tapi di sini Gladim belum tahu wajah dari seorang Marshall atau Felgrin. Tekad Gladim adalah menjadi penguasa dunia. Oke, kita balik lagi ke masa sekarang. Hari ini Gladim sangat bahagia karena dia ada di medan pertempuran. Dan saat itu dia melihat Raja Gazel. Gladim ingin membunuh Gazel karena dengan hal itu maka namanya akan terkenal. Kini Gladim beserta 3 bawahnya membagi tugas. Saat Gladim ada di hadapan Gazel yang kondisinya masih belum pulih karena habis ditembak Kondo, Gladim memperkenalkan dirinya dengan sangat songongnya. Gladim berkata jika dia akan membunuh Raja Gazel. Dari atas langit, Gladim menukik ke arah Gazel, namun serangannya berhasil ditahan oleh Gabiru. Kini fokus Gladim adalah menghabisi Gabiru dahulu. Namun gak lama, Samuel memberitahu lewat sihir jika muncul iblis yang kuat di daerah kekaisaran. Dan iblis itu dipanggil oleh Rimuru. Dan Gladim di sini disuruh balik ke pesawat agar aman. "Apa yang kau bicarakan? Bukankah kita masih punya Nyonya Felgrin? Lalu apa yang harus dikhawatirkan?" ucap Gladim. Samuel mengatakan jika saat ini keadaan darurat dan semuanya harus berkumpul karena Rimuru telah melakukan evolusi pada pasukan iblis. Jadi otomatis akan sulit jika melawan mereka jika sendirian.
Namun Gladim masih membangkang. Dia nggak percaya dan menurutnya hal semacam itu nggak masuk di akal. Keinginan Gladim saat ini adalah menghabisi musuh dulu, baru balik ke pesawat. Gladim nggak takut musuh dengan siapapun, karena dalam benaknya semua anggotanya, yaitu Legion Warcraft, adalah orang-orang terpilih dan tentunya pilihan Gladim sendiri. Dan Gladim juga sudah melakukan berbagai metode agar pasukannya bertambah kuat. Sampai-sampai Legion Warcraft ini melakukan eksperimen dengan menggabungkan manusia dengan monster, dan itu semuanya berhasil. Saat ini Gladim masih ngotot agar bawahnya segera menghabisi musuh. Baru setelah itu balik ke pesawat. Sedangkan Gadra di situ menghadapi bawahan Gladim yang bernama Gosselin. Gadra sangat tertarik dengan perubahan yang dilakukan pasukan milik Gladim dengan berubah menjadi monster. Bagi Gadra, kemampuan seperti ini setara dengan kelemahan. Gadra pun memanggil patung yang sangat besar. Setelah patung itu datang, Gadra memakai tubuh patung itu dan menyerang Gosselin dengan sihir. Dari patung itu keluar cahaya. Gosselin tidak menghindar, tapi dia malah menerjang serangan itu. Dan saat Gadra tersadar, serangan Gadra tidak dapat menimbulkan luka apapun pada tubuh Gosselin. Gadra bangkit kembali dan mengatakan, pertarungan baru saja dimulai gadis kecil. Gosselin merasa bahagia dan dia pun langsung menyerang Gadra dengan tentakel miliknya. Lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Beri aku lebih banyak lagi darah, ucap Gosselin menyerang seperti seseorang psikopat. Saat patung itu hancur, terpotong, dan tercabik-cabik oleh Gosselin, Gadra merasa sedih dan berkata, patung yang telah dipercayakan Tuan Rimuru kepadaku, hancur. Gosselin cuma cengengesan sambil menghina patung itu. Omong kosong, kau terlalu tua untuk bergantung sama mainan seperti itu, Pak Tua, ucap Gosselin. Gadra lukanya nggak parah karena dia berada di dalam patung, tapi hati Gadra terluka dengan penghinaan Gosselin terhadap patung ciptaan Rimuru. Aku muak dengan ini semua, ucap Gadra dengan penuh emosi. Tanpa memberi ampun, Gosselin menusuk Gadra yang berada di dalam patung dengan tentakelnya. Ini memang sulit, tidak perlu malu mengakui kekalahanmu, Pak Tua. Tidak semua orang bisa mengatasi semua hal yang kau tahu, ucap Gosselin. Namun Gadra masih nggak mau nyerah. Dia mengatakan, aku belum kalah. Perjuanganmu sia-sia, ucap Gosselin sambil memotong kaki patung milik Gadra. Dengan ini, patung milik Gadra sudah tidak bisa lagi berjalan. Lantas, Gosselin mengajak Gadra untuk ikut bersamanya dan tentunya mengkhianati Tempest. Namun sayangnya, Gadra nggak mau dan dia sangat emosi. Karena bagi Gadra, semua yang dibanggakannya telah diremehkan Gosselin. Dengan emosinya yang memuncak, membuat Gadra ingin meledakkan dirinya. Gadra berani melakukan hal ini karena dia memiliki skill reinkarnasi. Namun tanpa intro, tentakel milik Gosselin langsung menusuk dada Gadra yang berada dalam patung. Pada saat itu, muncul cahaya menyilaukan meledak dari patung itu. Seketika Gosselin termakan terkena ledakan itu dan lenyap. Pada saat yang sama, Gabiru terjebak dalam pertarungan yang tidak menguntungkan, di mana dia harus menghadapi Barago. Kekuatan Barago dengan Gabiru hanya terpaut sedikit. Tapi di satu sisi, Sokka menghadapi musuh yang sangat kuat bernama Najim. Dan kekuatan Najim 11-12 sama Demon Lord Frey. Dan Najim juga memiliki ras yang sama dengan Frey. Jadi Sokka nggak mungkin bisa menang. Dan di saat itu pula, Gabiru melihat kilatan cahaya ledakan dari tempat Gadra. Gabiru panik dan mencoba menghubungi Gadra. Namun panggilan itu tidak ada jawaban dari Gadra. Dari bekas ledakan itu muncul seseorang, yaitu Gosselin. Gabiru merasa jika pertarungan ini akan sulit, jadi dia berpikiran untuk mundur saja. Namun gak lama, Frey dan Carrion datang. Gabiru heran dengan kedatangan mereka berdua. Carrion berkata, bicaranya nanti saja. Ayo kita musnahkan orang-orang ini. Frey menganggukkan kepalanya sambil tersenyum mendengar ucapan Carrion. Frey dan Carrion kali ini ada di bawah komando Benimaru. Sebelum minta tolong, Frey udah paham keinginan Gabiru. Frey pun terbang membantu Sokka untuk menghadapi Najim. Sementara Najim masih dengan sadisnya menyiksa Sokka. Namun tiba-tiba dia emosi saat melihat kedatangan Frey. Dengan penuh emosi, Najim berkata, Frey, aku yang harusnya jadi ratu, bukan kau. Hari ini kau akan menerima murkaku, ucap Najim. Sementara Gladim jalan-jalan, lagi nyariin Najim yang hilang entah kemana. Saat Gladim udah sampai di tempat bertarung Najim, di saat yang sama, Carrion juga datang ke situ. Gertakan di Gladim mencerminkan kebenciannya sama Carrion. Carrion berubah menjadi wujud seperti biasanya, yaitu kucing yang imut dan lucu. Sementara Gladim pun berubah menjadi macan putih. Sedangkan Gabiru dan Barago, mereka berdua gak langsung bertarung. Tapi mereka berdua malah ngobrol santuy nggak jelas. Dan bisa kalian tebak lah alurnya. Mereka berdua menghina satu sama lain, menjatuhkan mental satu sama lain. Namun saat Barago melihat sekitarnya, dia kaget karena 10.000 pasukan yang mereka miliki telah mati. Samuel sebelumnya udah memerintah untuk mundur. Tapi karena Gladim terlalu percaya diri, ya jadinya gini. Di tengah medan pertempuran, Gladim ingin pasukannya pergi ke neraka dengan merubah tubuhnya ke wujud binatang. Maksudnya di sini Gladim memaksa para pasukannya untuk memperkuat diri mereka
namun menggunakan metode yang masih ambigu berhasil atau enggak. Dari 20.000 pasukan yang melakukan perubahan ke wujud binatang, hanya 400 yang berhasil selamat. Dalam artian, mereka berubah ke wujud binatang tanpa hilangnya kesadaran dalam jiwanya. Melihat kejadian itu, Carrion emosi karena musuhnya rela melakukan apapun, bahkan sampai mengorbankan teman mereka sendiri. Carrion di situ langsung menyerang Gladim, namun Gladim tiba-tiba menghilang dan berada di belakang Carrion. Seketika, Gladim menyerang Carrion dengan cakar besar di tangan kanannya. Meskipun terluka, namun Carrion masih sanggup untuk meneruskan pertarungan. Dan di saat itu, keanehan terjadi. Tiba-tiba, Gladim mengantuk. Di situ, Carrion ingat jika saat evolusi Rimuru mengantuk. Dari sanalah Carrion curiga jika Gladim sengaja memakai jiwa para bawahnya agar dia dapat berevolusi. Sementara Gladim sendiri nggak tahu jika evolusi itu harus tidur terlebih dahulu. Dan otomatis jika dia tidur di saat perang, ya jelas-jelas dia akan dipenggal sama musuh. Di situ nggak ada yang melindungi Gladim jika dia tertidur. Perlahan demi perlahan, lutut Gladim tidak bisa menahan untuk berdiri. Dan akhirnya dia pun tertidur tanpa memberi belas kasihan. Carrion memukuli Gladim. Ora. Tiga bawaan terkuat milik Gladim sedang panik melihat pemimpinnya Gladim dipukuli. Barago seketika berlari menuju Gladim, namun Gabiru menusuk Barago dari belakang dengan tombak saktinya. Di saat enak-enaknya mukuli Gladim sampai mati, tiba-tiba kenyataan berjalan di arah sebaliknya. Jiwa yang seharusnya masuk ke Gladim kini masuk ke tubuh Carrion. Dengan teriakan, Carrion berkata, maafkan aku bajingan. Respon Gabiru bingung, nih anak kenapa dah? Carrion pun menjelaskan jika dia mengalami kebangkitan, jadi dia sekarang mengantuk. Maaf Gabiru, tolong lindungi aku saat tertidur, ucap Carrion. Carrion tanpa sadar jatuh dan tertidur di punggung Gabiru. Saat melihat hal itu, Barago emosi karena Carrion memperoleh evolusi dengan pengorbanan Gladim. Barago mengambil cakar macan putih senjata milik Gladim. Barago berkata, namamu Gabiru kan? Aku akan membunuhmu dan seorang pencuri yang tertidur di sebelahmu. Gabiru merespon, bacot, sini adu mekanik dulu. Dan mereka pun bertumbuh lagi. Di lain cerita, Frey dan Najim bertumbuh di udara. Najim emosi saat tahu Gladim telah menjadi almarhum. Sedangkan Frey sendiri terus memprovokasi dan membuat emosi Najim semakin memuncak. Najim pun memegang tangan Frey dan mencakarnya. Tanpa memberi ampun, Najim juga memberi imun kepada Frey dengan gelombang kejut listrik. Namun anehnya saudara, wajah Frey gak panik tapi malah tetap santuy. Siksaan demi siksaan Najim lancarkan kepada Frey. Frey berkata, jika sebenarnya Frey udah tahu jika Najim akan segera berevolusi, maka dari itu tugas Frey cuma nunggu Najim bobo cantik terus tinggal menggal kepala Najim. Serangan Najim terus dilancarkan tanpa henti, namun Frey cuma tersenyum. Frey berkata jika dia adalah ratu dari ras Harpy dan dia nggak akan pernah terluka dengan segala jenis serangan dari ras Harpy. Najim nggak percaya dengan ucapan Frey, namun nggak lama sayap Frey berubah menjadi warna ungu seperti warna halilintar. Satu hal yang Najim akhirnya sadari, jika semua serangan listrik yang dia lancarkan tadi ternyata disimpan oleh Frey, dan sekarang Frey mengembalikan serangan petir itu. Frey berkata, sayonara Oni-chan. Seketika Najim meninggal karena tersengat listrik, dan hal yang sama yang menimpa Carrion juga menimpa Frey. Gimana jiwa-jiwa itu yang harusnya masuk ke tubuh Najim kini masuk ke tubuh Frey. Saat ini Frey mengantuk berat karena dirinya akan berevolusi. Para bawahnya disuruh menjaga dirinya dan Carrion. Di lain cerita, Barago dan Gabiru sedang asik bertumbuk dengan sangat sengit. Gabiru ditembaki Barago dan mengenai perutnya. Saat ini keduanya sama-sama terluka. Namun bedanya di sini, Gabiru bertarung dengan melindungi si beban Carrion yang bubuk cantik. Saat tahu Najim berhasil dikalahkan, Barago emosi dan dia memutuskan untuk berubah ke wujud manusia naga. Energi para bawahan Barago disedot habis oleh Barago. Gabiru yang melihat kejadian itu merasa jijik dengan apa yang dilakukan Barago. Dan kini Barago memiliki mana setara dengan Gabiru. Saat Gabiru ingin menyelamatkan Barago dan cerot, tembakan pistol naga Barago mengenai perut Gabiru lagi. Namun di situ muncul keajaiban. Tiba-tiba skill tuner milik Gabiru aktif. Skill itu bisa membuat seorang kadal Gabiru lolos dari kematian. Melihat kenyataan itu, Barago di situ kaget. Di tangan Barago, dia langsung mencengkram dua pistol naga hijau. Gak lama terdengar suara Ciel. Ciel berkata jika Gabiru harus mengorbankan skill tuner miliknya. Dan setelah itu, Ciel akan memberikan Gabiru kekuatan karena keadaan sangat mendesak. Dan pertarungan semakin terasa sesak. Tanpa pikir panjang, Gabiru setuju. Dia pun memperoleh kekuatan yang bernama King of Mind. Dan seketika, kecepatan mikir Gabiru meningkat jutaan kali lipat. Mereka berdua pun kembali bertarung. Gabiru berhasil memblokir semua tembakan Barago menggunakan pistol pusaran air. Lalu tiba-tiba, cerot, Gabiru langsung berada di depan Barago dengan menebas dadanya. Di detik itu juga, Barago menjadi almarhum dan mati. Di lain cerita, dari kejauhan ada seorang pria rupawan berambut hitam dengan penampilan setengah bugil berjalan mendekati Gosling. Namun setelah dianalisa dirinya, dia tahu jika itu adalah Gadra.
Gosling nggak nyangka jika Gadra masih hidup setelah serangan bunuh dirinya. Gadra berkata jika dia telah melakukan reinkarnasi. Oh iya cuy, sebatas informasi saja. Jika sebelumnya Gadra telah melakukan kontak dengan Diablo, dan teknik reinkarnasi milik Gadra ditulis ulang oleh Diablo. Jadi jika Gadra mati dalam keadaan menjadi hamba dari Rimuru Senpai, maka Gadra akan bangkit dari kematian dan berinkarnasi menjadi ras iblis. Saat Gadra berinkarnasi menjadi ras iblis, dia masih belum punya tubuh. Namun ada Ciel membantunya memberi tubuh untuk hidup di dunia. Kembali lagi ke masa saat ini, Gadra berkata akan mengampuni Gosling jika Gosling pergi dari hadapannya. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Gosling emosi dan langsung berlari menuju Gadra. Karena terlalu cepatnya, Gosling menjadi seperti bola meriam. Namun tiba-tiba, Gosling merasa tubuhnya terangkat. Sedangkan Gadra sendiri lagi memegang buku yang berisi tentang catatan sihir dari orang-orang di Tempest. Gosling makin emosi dan dia menelan sebuah pil. Dan seketika, Gosling berubah ke bentuk binatangnya. Namun di mata Gadra, Gosling hanyalah sebuah tikus putih sebagai bahan eksperimen. Gadra mencoba berbagai sihir dengan objeknya adalah Gosling. Gadra mengelus-ngelus jenggotnya sambil tertawa jahat. Wahahaha. Di lain cerita, seorang bernama Vega adalah anak buah Yuki yang memiliki tugas menyusup di dalam Legion Warcraft. Di situ, dia menjadi Sumanto. Gladim, Barago, Najim, dan Gosling, tubuh-tubuh mereka dimakan oleh Vega. Seketika, kekuatan yang luar biasa mengalir di tubuh Vega. Sekilas tentang Vega, Vega adalah pria yang lahir di Ingracia. Vega selalu dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan sampai dianggap monster termasuk ibunya. Karena selalu ditolak di mana-mana, Vega terus bersembunyi dan memakan apapun, entah tikus, manusia, atau makanan sisa. Namun suatu hari saat perang, Shizu menangkap Vega dan Vega dihukum eksekusi. Namun dengan memanipulasi Shizu, Yuki berhasil menyelamatkan Vega. Dan sejak saat itu, Vega ikut Yuki dan dididik dan berada di Kekaisaran Timur. Dan kembali lagi ke masa saat ini, Vega memakan dan mengambil senjata orang-orang kuat. Gabiru merasakan jika Vega berbahaya. Namun Gadra berkata jika Vega masih bawaan Yuki. Di situ Vega dan Gadra ngobrol santuy. Namun pandangan Vega teralihkan saat melihat tubuh molek Frey dan Carrion yang sedang bubuk cantik. Seketika Vega langsung menuju Frey dan Carrion, namun dihalangi Gadra. Dan Vega pun tanpa banyak mikir langsung mukul Gadra. Gak lama Laples datang. Di sini ekspresi Vega terlihat udah gak peduli lagi dengan Yuki. Vega berkata jika dia hanya menuruti perintah orang-orang kuat. Ucapan Vega membuat Laples emosi dan langsung mencekik Vega. Di saat Laples ingin membunuh Vega, Vega malah minta maaf. Laples pun memberi Vega tugas untuk membebaskan para badut yang lain dan bos Yuki. Di situ juga Sokka mendapatkan kabar dari Moss jika Rimuru telah mengalahkan Felgreen. Sontak semua pasukan Tempest mentalnya naik lagi setelah mendengar berita itu. Scene balik lagi di saat Rimuru dapat mengalahkan Felgreen. Tapi kini kita fokus sama Diablo. Di dalam hati Diablo, dia tidak bisa berhenti tertawa bahagia karena dia bisa menonton Rimuru tanpa adanya seorang pun yang mengganggu. Bagi Diablo, pertempuran kali ini sangat bagus untuk membuat pasukan, terutama yang baru berevolusi untuk bisa berkembang. Namun bagi Diablo tidak ada hal yang lebih penting, melainkan menyaksikan Rimuru bertarung melawan Felgreen. Dan menurut Diablo, hal itu adalah puncak kebahagiaannya. Sedangkan pasukan Kekaisaran sendiri sangat percaya diri jika Felgreen bakal menang. Gak lama, para pasukan iblis menghampiri pasukan Kekaisaran yang ada di sekitar pesawat. Terlihat anggun, Testarossa melayang di udara dengan wajah bosannya menatap pasukan-pasukan bodoh Kekaisaran yang lagi menghunuskan pedang mereka. Testarossa pun turun ke hadapan mereka. Tanpa ragu-ragu, Testarossa mengeluarkan sihir tingkat nuklir, sekaligus sihir terlarang yang bernama The Blessing of Death. Seketika, area yang ada di situ seolah-olah terbungkus dalam bola kegelapan. Dan seketika, pasukan Kekaisaran di hadapan Testarossa mati semua. Bahkan Samuel yang baru saja menyuruh Gladim untuk mundur. Setelah itu, dia mati karena masuk dalam sihir Testarossa. Testarossa hanya tersenyum melihat Benimaru yang kaget atas serangan kejutan miliknya. Sedangkan Ultima dan Carrera datang terlambat. Alhasil, mereka nggak dapat bagian jiwa-jiwa segar. Dari situ, mereka agak sedikit emosi karena Testarossa melakukan ini sendirian. Benimaru dan ketiga iblis mematikan langsung menuju tempat Rudra berada. Di situ, Rudra dijaga oleh orang-orang kuat berperingkat 1 digit. Benimaru berkata, hentikan pertempuran ini dan menyerahlah, maka kami akan mengampuni nyawa kalian. Jika kalian menolak, terpaksa ku pecahkan kepala kau, tai. Semua penjaga Rudra merasa emosi dengan sifat arogan Benimaru. Salah satu dari mereka bernama Malcolm berkata, kau hanya seekor belatung, sadarilah tempatmu, dasar bajingan. Tanpa pikir panjang, Benimaru langsung melesat dan menikam Rudra. Benimaru berkata, pergilah kau ke neraka. Namun di saat yang sama, klon milik Felgreen bangun dan melompat langsung ke arah Rudra.
Sedangkan Benimaru seketika mundur menjaga jarak. Felgrin di situ ceramah singkat yang berisi jika tubuh miliknya yang lain lagi dikurung oleh Rimuru, dan Felgrin di sini mau nggak mau akhirnya mentransfer semua kekuatannya ke tubuh yang tersisa. Para bawahan Rimuru bahagia mendengar kabar itu. Sion si boing-boing jumbo berkata, "Itulah Tuan Rimuru. Kita nggak boleh membuat malu Tuan Rimuru di sini." Ketika iblis mematikan merasa emosi dengan Diablo. Dari cerita Felgrin, mereka tahu jika Rimuru bertarung sendirian dan Diablo cuma nonton doang. Mereka berkata, "Diablo bajingan." Sementara Rudra berdiri dari tempat duduknya dan kaget mendengar cerita itu. Dia nggak nyangka jika Rimuru sekuat itu. Ekspresi Damrada dan Kondo pun sama. Mereka kaget, nggak percaya akan kehebatan Rimuru. Di situ Rudra berkata, "Aku akan membuat kalian semua menjadi sanderaku." Dan otomatis Rimuru akan berlutut kepadaku. Felgrin tersenyum mendengar ucapan Rudra. Seketika tangan Felgrin mengarah ke atas dan membuat semua bawahan Rimuru masuk ke dunia lain yang baru dibuat Felgrin. Di dunia lain itu ada 8 pintu, dan di setiap pintu ada satu pasukan Rudra yang menjaganya. Felgrin mengatakan, jika kalian ingin selamat, maka lewatilah salah satu pintu di depan kalian. Felgrin mengatakan aturan mainnya, jika mereka harus bisa mengalahkan setiap penjaga pintu. Karena tidak ada solusi dari masalah ini, Benimaru menerima game dari dunia goib yang dibuat Felgrin. Setiap penjaga kaisar mulai menghilang ke dalam pintu. Bajingan! Yang menjaga pintu tidak jelas siapa, tapi nggak apa-apa, aku ingat, ucap Sion. Dasar bodoh! Kau saja tidak melihatnya dengan benar, ucap Benimaru sambil menelan ludah. Sedangkan Rudra hanya duduk santuy menonton permainan itu dari dunia lain yang dibuat Felgrin. Tanpa menunggu perintah Benimaru, Sion langsung memasuki sebuah pintu. Kini tinggal 7 pintu. Sedangkan Veron udah gak sabar ingin balas dendam dengan Malcolm. Dan seketika Benimaru pun mengizinkannya untuk masuk duluan. Lalu Agera ingin tanya ke Benimaru jika dia ingin masuk duluan untuk melawan Kondo. Benimaru merespon, "Kau yakin bisa menang melawan Kondo?" Gak lama ada sebuah uluran tangan dengan mengatakan, "Aku percaya padamu Agera." Dan itu adalah Carrera. Carrera berencana menggantikan posisi Agera untuk melawan Kondo. Dan sebagai gantinya, Agera tidak boleh mati saat memasuki pintu yang lain. Benimaru yang melihat hal itu berhenti meragukan lagi, karena yang akan maju melawan Kondo adalah Carrera. Rencana Benimaru di awal adalah menunggu Sion keluar dulu. Tapi karena udah banyak yang ngebet pengen masuk, ya Benimaru gak punya pilihan lain selain mempersilahkan mereka masuk. Benimaru lantas bertanya, "Apa kau punya rencana Agera?" Agera pengen masuk pintu ditemani Esprit sebagai pendukung pertempuran. Benimaru menyarankan Agera untuk mengajak Zonda sekalian. Dan di situ Benimaru memilihkan pintu untuk mereka bertiga. Dan pintu yang disarankan adalah pintu melawan salah satu horseman. Sebelum masuk pintu, Agera berkata, "Aku akan kembali dengan membawa kemenangan." Setelah itu, mereka bertiga masuk pintu-pintu itu. Saat memasuki pintu itu, Esprit, Agera, dan Zonda melihat bangunan seperti Kolesium. Di depan Kolesium sudah ada seorang pria bernama Garcia. Garcia tertawa melihat Agera dan kawan-kawan sambil berkata, "Sebelum kalian mati, ingatlah namaku, Garcia. Dan aku adalah orang berperingkat 5 di Kekaisaran. Nikmatilah pertarungan ini dan menghilanglah dari dunia ini selamanya." Wahaha. Setelah berteriak, Garcia menarik senjatanya dan langsung menembak Agera dan kawan-kawan. Namun tembakannya tidak ada satupun yang kena sama sekali. Di situ, Agera and the Gang memprovokasi Garcia dan hal itu membuat Garcia emosi. Garcia mengumpulkan semua kekuatannya dan mengeluarkan semburan mana. Serangan Garcia membuat aspal jalanan di situ rusak parah. Namun serangannya tidak mengenai Agera dan kawan-kawan. Garcia berkata, "Kalian semua pengecut. Seberapa banyak jumlah kalian, tidak ada bedanya dari seekor semut." Setelah itu, Garcia membanting senjata miliknya ke tanah, dan hal itu membuat tanah di situ hancur. Sedangkan Agera dan kawan-kawan berlarian ke sana kemari bagaikan ninja. Tapi bagi Garcia, para iblis berlari karena ketakutan kepadanya. Garcia berusaha untuk membuat para iblis termakan provokasi dari dirinya. Namun Agera and the Gang gak mau buang-buang tenaga hanya untuk membalas bacotan Garcia. Garcia terus menyerang, tapi Agera selalu berhasil menangkis semua serangan Garcia dengan pedang miliknya. Di dalam pertarungan, Garcia mengatakan, "Kalian tidak mungkin menang melawan Nona Felgrin. Kalian semua memang bodoh sejak jadi embrio." Sedangkan Esprit menyebarkan semua omongan yang diucapkan Garcia kepada Carrera lewat transfer pikiran. Carrera tertawa terbahak-bahak mendengar semua ucapan Garcia. Carrera berkata, jika Ultima dibilang Garcia sebagai anak nakal, sedangkan Testarossa sebagai katak sumur, dan Benimaru cuma semut. Ultima yang mendengar itu mengerutu emosi, sedangkan Testarossa karena terlalu emosinya sampai-sampai tidak bisa berkata apapun. Tapi kali ini baru ada orang yang berani menganggap Testarossa seorang kodok sumur. Sementara alis Benimaru terangkat, dan suara dalam hati Benimaru berkata, "Tadi gua dibilang belatung, sekarang semut." Oh iya cuy, yang bilang belatung itu Garcia, bukan Malcolm. Maaf salah sedikit kemarin cuy.
Benimaru meminta Carrera untuk menyampaikan sesuatu kepada Esprit. Carrera pun mencobanya. Carrera berkata kepada Esprit, potong-potong bagian tubuh Garcia dan pukul dia sampai mati, jangan sampai gagal. Sedangkan Garcia masih terus saja ngebacotin tim Agera. Garcia berkata, kalian semua lemah seperti kotoran, menyerahlah dan terimalah ajalmu. Sementara Agera Esport merancang strategi untuk bisa menang. Karena kalau mereka nggak menang, mereka akan diajar oleh Carrera. Dan perlu kalian ketahui, jika pertahanan Garcia sangat kuat, sihir para iblis dan pedang milik Agera sulit menembusnya. Karena Garcia membungkus seluruh tubuhnya dengan aura yang sangat kuat. Meskipun begitu, Agera mengatakan jika dia memiliki rencana dengan merubah dirinya menjadi sebuah pedang. Namun Garcia di situ membuat Agera dan kawan-kawan emosi dengan berkata, apa kau menyerah? Kalau begitu, aku akan membiarkan kalian pergi. Layaknya pengecut seperti tuanmu, Rimuru. Agera dan kawan-kawan gak masalah jika diri mereka dihina. Namun jika tuan mereka yaitu Rimuru dihina, maka tidak ada lagi pengampunan untuk Garcia. Agera berkata, Esprit, kuasai kekuatanku. Esprit pun menjawab, aku tidak tahu ini akan sesuai ekspektasimu atau enggak. Tapi yang pasti, aku ingin memotong daging bajingan yang ada di sana itu. Agera pun merubah dirinya menjadi pedang berwarna emas. Esprit pun memegang pedang tersebut. Tiba-tiba tubuh Esprit ngerasa diberkahi. Hal tersebut karena Agera memberikan kekuatan pada si pengguna pedang cuy. Esprit pun seketika melesat menuju Garcia dan cerot. Garcia dalam sekejap berhasil dipenggal dengan mudah. Baju besi milik Garcia terbelah. Seolah-olah Esprit memotong kertas tipis. Setelah Garcia mati, Agera balik ke bentuk manusianya. Dari sini kita mengetahui jika Agera ternyata memang kakek dari Hakuro yang bernama Araki Byakuya. Araki yang udah mati kini berinkarnasi menjadi iblis. Setelah pertempuran dengan Garcia si pembacot handal, Agera and the gang balik lagi ke tempat Benimaru berada. Di situ Zonda menyiapkan meja dan kursi. Lalu Esprit membawakan jiwa Garcia yang sengaja disegel untuk ditaruh di meja tersebut. Ultima ingin menyiksa duluan. Garcia cuma bisa berkata, "Cuto mate." Ya. Namun sebaliknya, Ultima begitu menikmati penyiksaan itu sambil berkata, Wah. Testarossa dan Carrera juga menikmati penyiksaan itu. Sedangkan Benimaru juga tidak mau menghentikan mereka bertiga. Mungkin Benimaru juga kesal cuy. Ya karena habis dibilang belatung dan semut, meskipun Garcia cuma roh, namun dia masih bisa merasakan kesakitan saat disiksa. Sedangkan Esprit khawatir kenapa Sion si boing-boing jumbo dari tadi belum juga keluar. Namun Benimaru menenangkan Esprit dengan berkata, don't worry my friend. Sion mungkin melupakan tujuannya, tapi dia pasti menang. Testarossa menyela ucapan Benimaru dan berkata, tenang aja, semuanya udah baik-baik saja. Di situ, Ultima dan Carrera yang lagi minum teh langsung menyemburkan teh dari mulutnya. Mereka berdua tanya, apa maksudmu Testarossa? Bahkan jika Esprit tidak mengatakan ini semua, kau udah tahu apa yang Sion lakukan di dalam. Testarossa menjawab, tentu saja. Seketika, Carrera mengatakan, apakah kau menonton Tuan Rimuru? Testarossa hanya menjawab, Sontak Ultima melompat dari tempat duduknya dan berkata, Itu curang Testarossa. perlu kita ketahui cuy, saat itu tubuh Moss udah dibagi-bagi dan masuk ke setiap pintu. Moss juga melihat dan mengamati pertarungan Rimuru dengan Valkyrie. Maka dari itu, Testarossa akan selalu siap membantu jika ada seseorang yang terdesak di dalam pintu. Testarossa memberitahu hanya satu pintu yang gak bisa dilihat olehnya, yaitu pintu yang dijaga Kondo. Karena saat Moss masuk, Moss langsung ditembak oleh Kondo. Sementara di lain cerita, di dalam pintu, Sion melawan seorang wanita dengan peringkat 6 yaitu Minaza. Pertarungan antara dua cewek ini sangat sengit. Sion berkata, aku tidak percaya kau bisa menahanku sampai sekarang. Sedangkan Minaza sendiri memuji Sion yang berhasil mengalahkan cacing-cacing bawahannya. Sion mengatakan jika dirinya pernah melawan manusia serangga seperti Minaza. Oleh sebab itu, Sion dapat mengalahkan para bawahan Minaza. Di situ, Minaza terkejut karena Sion berhasil mengalahkan Razul. Dan Minaza juga mulai bercerita jika dia adalah ras yang berasal dari dunia bawah. Minaza memerintah ras lebah dan ras cacing sebagai tim penyerang yang diberi tugas menyerang dunia dengan tujuan memperluas kekuasaan wilayah. Dan Razul adalah seseorang yang telah berkhianat dan memilih memihak penduduk dunia ini. Sion paham cerita itu, yang dengan kata lain, Apito dan Zekion dapat berhasil lolos dari serangan balasan oleh pasukan dunia ini, yang berujung mereka sampai di tempat Rimuru dan dirawat oleh Rimuru. Para bawahan Minaza diregenerasi oleh dirinya, namun tetap saja nggak ngaruh, mereka tetap mati. Dan itu semua karena Sion menggunakan skill Coup pada bawahan Minaza. Jadi nggak ada kesempatan tuh buat bertahan hidup kedua kalinya. Di situ Minaza emosi dan semua kekuatan bawahannya yang mati diambil semua oleh dirinya. Minaza seketika berubah ke bentuk pertempuran. Mereka berdua akhirnya bertarung lagi dengan kecepatan yang luar biasa. Kelincahan, pertahanan, kecepatan, Minaza lebih unggul daripada Sion. Sion semakin terdesak dan dia meminta bantuan Ciel. Sion bisa berkomunikasi dengan Ciel sejak kebangkitan dirinya.
Ciel pun mengevolusi Xion menjadi Fighting Spirit Oni. Xion berkata kepada Minaza, "Apa aku membuatmu menunggu?" Namun waktu bertarung kita telah berakhir. Dengan kesal, Minaza menjawab, "Jangan meremehkanku, akan aku tunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Wah. Minaza kini makin serius. Mereka berdua saling-saling bersiap. Tapi sebelum Minaza melancarkan serangan pamungkasnya, Xion lebih duluan berhasil menebas kepala Minaza. Di lain cerita, Veron ngerasa terdesak melawan Malcolm yang merubah wujudnya menjadi Kondo. "Wahai iblis, perjuanganmu akan sia-sia, jadi lebih baik kau menyerah saja." Perkataan Malcolm membuat Veron emosi. Veron berkata, "Bukan kau saja yang bisa meniru orang." Sebenarnya, jika soal meniru, Veron lebih unggul. Namun Malcolm kebantu skill ultimate dari Rudra, makanya agak sedikit sulit dikalahkan. Veron mulai berteriak, dan dia ingin merubah wujudnya menjadi Rimuru. Namun hal itu dilarang Ciel. Ciel pun memberikan Veron kekuatan, dan Veron pun memilih untuk meniru Akira. Keduanya mengambil kuda-kuda dan bersiap melakukan serangan. Tapi karena terlalu cepatnya, kedua tangan Malcolm terpotong. Sambil meletakkan pedangnya di leher Malcolm, Veron mengatakan jika dirinya tidak akan ngebunuh Malcolm. Namun Malcolm akan dijadikan alat pemuas untuk dianiaya oleh Ultima. Dengan ketakutan, Malcolm bertanya, "Apa yang akan kau lakukan kepadaku?" Veron pun menjawab, "Nona Ultima adalah orang yang sadis, di mana dia tidak akan membunuh musuhnya secara langsung, melainkan membiarkan tubuh musuhnya membusuk sedikit demi sedikit." Veron melanjutkan lagi ucapannya, "Aku paling suka melihat ekspresi pria kuat meminta belas kasihan dengan menyedihkan. Dan hal tersebut adalah kegembiraan yang tiada duanya di dunia ini." Malcolm terus berteriak meminta tolong Kondo, tapi Veron langsung mencabut lidah Malcolm. Emang Ultima sama bawahannya ini sama-sama sadis cuy. Sementara melalui bayangannya, Zoe lagi asik melihat pertarungan Rimuru. Zoe berkata, "Aku beruntung bisa menyaksikan pertarungan seperti ini saat mengetahui jika Rimuru bisa mengimbangi kekuatan Velgreen. Kini Mochoe lagi baik karena habis melihat pertarungan Rimuru." Namun di satu sisi, Zoe ngerasa kurang puas dengan kekuatannya sendiri saat ini. Terlepas dari itu, Zoe ingin menyelesaikan tugas Rimuru, yaitu membantai para musuh. Zoe pun mulai memasuki salah satu pintu. Kini, Zoe telah masuk dalam pintu tersebut. Orang yang menjaga pintu itu berkata, "Yuhu, apakah kau yang akan jadi lawanku? Namaku Garner, orang berperingkat 4. Mari kita bersenang-senang untuk sementara waktu." Sambil memperkenalkan dirinya dari kejauhan, Gardner berpikir gimana cara menyiksa Zoe. Gardner langsung melesat dengan memegang dua pedang naga hijau yang ukurannya cukup tebal dan panjang, bagaikan seorang penari yang menggunakan pedang karena terlalu cepat dan indah gerakannya. Namun Zoe dengan mudah menghindari serangan Gardner sambil memperkenalkan dirinya, "Namaku Zoe, aku akan mengampunimu jika kau menyerah." Dengan mengambil sedikit nafas, klon Zoe keluar dari bayangan kaki Gardner. Dengan spontan, Gardner kaget dan menebas klon itu. Tapi dari jauh, Zoe menggunakan pistol Walther P99, yang dimana senjata itu adalah uji coba yang dibuat Gaijin. Dan tembakan Zoe mengenai jantung Gardner. Nggak lama, terdengar suara dari belakang Zoe, "Baka, kau lengah." Sambil mengucapkan itu, Gardner yang lain melibas tubuh Zoe dengan pedangnya. Jadi di sini Gardner dipinjamkan Rudra kekuatan keberadaan paralel. Cuma bedanya, Gardner hanya bisa membuat satu klon. Jadi saat ditembak, Gardner udah memindahkan kesedarannya duluan ke dalam klonnya. Namun tubuh Zoe yang ditebas Gardner berubah menjadi kabut hitam. Saat Gardner terkejut, Zoe menusuk jantung Gardner kembali. Zoe melihat di pedang Gardner ada nama Velgreen. Zoe di situ tahu jika Gardner adalah pemuja rahasia Velgreen. Melihat hal itu, Zoe berpikiran jika Gardner bisa membuat klon seperti Velgreen. Gardner gak mau nyerah. Setidaknya, jika dia mati, musuhnya juga harus mati. Dengan membakar jiwanya, Gardner membuat banyak klon, dan klon Gardner itu tidak ada bedanya dengan yang asli. Dan bedanya dengan klon Zoe, klon milik Gardner bisa memakai skill unik dan skill hebat Gardner, sedangkan klon Zoe tidak bisa memakai skill unik dan skill Zoe yang lainnya. Jadi bisa dibilang cuma bisa basic attack. Di situ Zoe udah pasrah akan hidupnya. Namun gak lama terdengar suara Ciel. Ciel mengatakan jika Ciel akan memberikan Zoe kekuatan. Kini Zoe dapat membuat klon menggunakan keberadaan paralel. Dengan teknik One Strike Will Kill, Zoe menahan semua tubuh dan klon Gardner dalam sekejap. Gardner lenyap menghilang bersama jiwanya. Di lain cerita, dengan senyuman ramah ditambah aura menakutkan, seorang gadis memasuki pintu yang dijaga Damrada. Dan dia adalah Ultima. Damrada adalah orang berperingkat nomor 2 di Kekaisaran. Sebelum memasuki pintu, Ultima sudah diberikan Ciel kekuatan, yaitu Raja Kematian Beracun. Di situ, Ultima langsung menerjang Damrada, namun Damrada menghindarinya. Mereka terus adu pukul. Kalau kalian pengen bayangin, kayak berantemnya Goku sama Majin Buu. Dan itu adalah salam pembukaan dari Ultima. Ultima ngerasa bahagia dengan pertarungan melawan Damrada. Bagi Ultima, pertarungan ini seperti latihan untuknya. Menurut Ultima, Damrada memiliki kemampuan yang cocok untuk latihannya.
Mereka berdua mulai adu pukul lagi. Dan kini pertarungan mereka semakin memanas, seperti main di Mobile Legends. Dan level hero masih satu, terus lu pakai Vector, sama-sama adu pukul sampai mampus. Ya seperti itulah kira-kira kalau kalian pengen bayangin. Keduanya memiliki kekuatan yang sama-sama seimbang. Dan secara kasat mata, pertarungan mereka tidak ada yang bisa menilai siapa yang akan menang atau kalah. Suara dalam hati Ultima berkata, pertarungan ini membuat diriku bersemangat. Oh yeah. Sementara Damrata sendiri sadar jika Ultima sedang bermain-main dengannya. Meskipun kini energi milik Damrata lebih tinggi dari Ultima, tapi kekuatan power serangan Damrata masih kurang untuk mengalahkan Ultima. Semakin banyak Damrata menyerang, semakin banyak Ultima mempelajari dan meniru gerakan Damrata. Semua gerakan Damrata dia pelajari, dan itu butuh waktu yang gak bentar. Tapi ini si Ultima enak-enakan sekali lihat langsung bisa niru. Damrata di situ makin putus asa karena makin lama Ultima makin berkembang. Tiba-tiba aura Ultima berubah dan dia mengatakan, "Kita mulai." Go! Ultima pun mengeluarkan 12 sayap kelelawar di punggungnya. 12 sayap itu bergerak secara bersamaan mengarah ke Damrata. 12 sayap itu bisa berubah ke bentuk apapun saat berkumpul. Dan 12 sayap itu tipis seperti pisau, runcing seperti jarum. Namun Damrata masih bisa menghindarinya. Sayap itu pun berkumpul dan membentuk sebuah kepalan tangan. Damrata pun dalam sekejap terlempar oleh kepalan tangan itu. Ultima tertawa melihat Damrata terdesak. Damrata sedikit emosi dengan mengatakan, "Jangan meremehkan orang lain, gadis kecil." Damrata menghela nafas panjang. Dan Ultima pun menyerang Damrata lagi dengan sayap-sayapnya. Sambil menghindari serangan, Damrata berpikir dan dia pun memutuskan menyerang Ultima. Namun salah satu kaki Damrata terkena salah satu sayap Ultima. Sebenarnya ini adalah teknik pura-pura ala Damrata cuy, untuk memancing kecerobohan Ultima. Hahaha. Kenapa kau berhenti? Apa kau sudah lelah berlari? Ucap Ultima. Di sini juga Ultima memang sengaja nggak nyerang bagian vital. Ya kalian tahu sendirilah, Ultima jiwa psikopatnya gimana. Nggak enak kalau nggak nyiksa, itulah filosofi Ultima. Damrata pun pura-pura jatuh dan sambil mengucapkan, "Sen bababang." Seketika pukulan tembakan dikeluarkan Damrata langsung mengarah ke Ultima. Awalnya Damrata udah yakin jika serangannya dapat mengenai Ultima, sudah dipastikan tubuh Ultima akan hancur berkeping-keping. Namun tiba-tiba Ultima menghilang dan muncul lagi tepat di depan mata Damrata. Damrata kaget, tapi itu semua udah terlambat. Ultima mengkonsentrasikan semua kekuatan pada tangannya sambil mengatakan, "Pukulan beracun mematikan." Seketika dada Damrata ditusuk Ultima pakai tangannya yang sudah diberi skill death poison. Damrata pun langsung batuk darah, jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Damrata mencoba bangkit kembali, tapi tetap saja dia jatuh lagi. Sambil terbaring di tanah, Damrata melihat Ultima dengan tatapan penuh emosi. Seketika kesadaran Damrata semakin memudar dan dia sejenak mengingat kembali masa lalunya bersama Rudra, di mana Rudra ingin menciptakan dunia tanpa kemiskinan, perselisihan, dan yang pada intinya Rudra ingin menciptakan dunia yang damai. Sebelumnya Rudra dan Damrata telah membuat kesepakatan di mana Damrata harus membunuh Rudra jika Rudra berubah. Rudra mengatakan jika setiap dia berinkarnasi ada sesuatu yang hilang dari dirinya, namun Rudra nggak tahu apa yang hilang itu. Maka dari itu Damrata disuruh Rudra jika suatu saat Rudra berubah, Damrata harus membunuh Rudra sesegera mungkin. Karena janjinya kepada Rudra, Damrata terus mencari orang yang dapat membunuh Rudra. Dan di saat itulah Damrata bertemu orang yang dianggapnya tepat, yaitu Yuki. Dalam keadaan Sakratul Maut, Damrata bergumam dengan berkata, "Kenapa Yang Mulia mengendalikan Yuki?" Ultima sontak merespon, "Hah? Apa?" Namun Damrata tidak menghiraukan Ultima. Damrata melanjutkan ngomong sendiri. Damrata mengatakan, "Memang begitu, Yang Mulia telah..." Ultima emosi dan berteriak, "Apa yang kau bicarakan, woi?" Dalam benak Damrata, dia udah merasakan perubahan dalam diri Rudra. Damrata punya kecurigaan jika Rudra berubah karena pengaruh dari Veldanava. Hati Damrata sangat sedih karena merasa dirinya nggak bisa nempatin janjinya sama Rudra. Dan seketika air mata Damrata pun menetes jatuh. "Apa kau menangis?" "Ah, takut mati ya," ucap Ultima dengan tertawa bahagia. Damrata menjawab, "Tidak, bukan mati, tapi perjanjian." Di situ Ultima bingung apa yang dimaksud Damrata. Dengan ada kesulitan bicara, Damrata berusaha meminta Ultima sesuatu. Damrata berkata, "Bolehkah aku memintamu membunuh Yang Mulia Tuan Rudra?" "Hah? Apa yang kau katakan? Tanpa kau suruh juga kami akan membunuh Rudra," ucap Ultima. Damrata tersenyum dan dia masih mencoba lagi berbicara. "Itu anak laki-laki bernama Masayuki, tolong lindungilah." Ultima dengan spontan menerima tawaran Damrata dengan mengatakan, "Lantas jika aku melindungi Masayuki, apa yang dapat kau berikan kepadaku?" Damrata merasa lega. Dia pun mengatakan, "Segala sesuatu, entah jiwaku, kekuatanku, dan teknologi,
semua kini menjadi milikmu. Setelah memberikan semuanya, suara dalam hati Dharmarata berkata, Yang Mulia Rudra, sekarang aku akan pergi menemuimu. Dan di saat itu juga, Dharmarata mengembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan di lain cerita, Agera masih aja ngebet pengen lawan Kondo. Dan di situ, Carrera memperbolehkan asal Agera ditemani Carrera. Ayo, aku akan jadi lawanmu, ucap Agera di depan Kondo. Namun Kondo tidak merespon Agera. Kondo hanya memegang pedangnya sambil menatap tajam Carrera. Namun di sini, Carrera cuma mau nonton doang. Kondo berkata, konyol, bagaimana mungkin aku bisa percaya apa yang kau katakan? Sambil berjalan ke arah tempat duduk, Carrera berkata, jangan khawatirkan aku, pedulikan saja pertarunganmu. Kini Kondo pun menghunuskan pedangnya tepat ke arah Agera. Kondo seketika menyerang Agera, dan saat Agera memblokir serangan Kondo, dengan cepat Kondo mengambil pistolnya, lalu menembak dada Agera. Tanpa ampun, Kondo mau memenggal kepala Agera, tapi Carrera emosi dan langsung berlari menuju Kondo untuk memblokir serangan Kondo dengan pedangnya. Sambil memegang pistol di tangan kanannya, sementara pedang di tangan kirinya, Kondo berkata, seandainya kau benar-benar duduk dan menonton saja, mungkin bawahanmu sudah mati sekarang. Namun, pedang Carrera setelah memblokir serangan Kondo langsung retak. Luka di dada Agera telah tertutup, dan dia mencoba untuk berdiri untuk mengalahkan Kondo. Carrera dan Agera akhirnya bekerja sama. Agera seketika berubah menjadi sebuah pedang, dan Carrera yang akan menggunakannya. Kondo pun akhirnya mulai berpose serius melawan Carrera. Mereka pun beradu pedang hingga 30 menit. Namun pada akhirnya, Carrera pun berlutut di hadapan Kondo. Di situ Carrera tidak mengelak jika Kondo sangat kuat. Namun Carrera gak nyerah gitu aja. Seketika Carrera berguling di tanah untuk menjaga jarak dari Kondo. Carrera mengambil pose berpedang yang mengarah kepada Kondo. Sejak awal melawan Carrera, Kondo sudah memakai mode kekuatan penuh karena Kondo tahu jika Carrera bukan musuh yang kaleng-kaleng. Pertarungan pedang mereka kini semakin memanas dan sengit. Dan saat pedang Carrera diblokir Kondo, Carrera menggunakan sihir untuk menyerangnya. Tapi sebelum Carrera melakukan itu, Kondo udah mengantisipasi dengan menembak Carrera. Sejenak mereka berhenti sambil mengagumi satu sama lain. Carrera juga senang melawan musuh yang tangguh seperti Kondo. Kondo menyerang Carrera lagi dengan gerakan tubuh yang sangat indah, bagaikan orang menari dengan membawa pedang. Carrera sekali lagi berhasil memblokir serangan Kondo. Carrera pun balik menyerang Kondo dengan kekuatan penuh, tentu saja pakai pedang. Namun Kondo dengan spontan menembak Carrera, dan seketika pedang yang dipegang Carrera lepas dari tangannya. Namun begitu, Carrera tidak menyerah. Dia memutar tubuhnya dan melakukan tendangan berputar menuju Kondo. Kondo yang kaget langsung menembak Carrera, namun pistol Kondo terlempar karena tendangan Carrera. Di saat itu, Carrera ngerasa jika dirinya udah menang karena Kondo telah kehilangan pistolnya. Namun gak lama, Carrera langsung bergerak mundur menjauhi Kondo. Tapi di situ, Carrera udah terlambat. Kondo berhasil menebas tangan kiri Carrera, dan kini Carrera tidak punya tangan kiri. Carrera sangat emosi karena Kondo seolah-olah meremehkan Carrera. Kondo memang sengaja membuat Carrera berpikir jika Kondo cuma handal menembak saja. Tapi nyatanya, Kondo lebih handal berpedang, dan hal itu berhasil membuat Carrera lengah. Carrera berkata, beraninya kau meremehkanku manusia? Melihat Carrera yang emosi, Agera mencoba menenangkan Carrera. Setelah Carrera udah bisa tenang, Carrera sadar jika dia adalah pelayan Rimuru. Makanya dia nggak mau ceroboh lagi, yang dapat membuat dirinya mati konyol. Carrera mengakui jika Kondo berada di tingkat yang sama dengannya. Menyadari kesalahannya, kini Carrera akhirnya serius. Ekspresi Kondo pun berubah, dan dia melihat Carrera sebagai musuh yang patut diwaspadai. Kondo akhirnya memakai armor yang gak pernah dia pakai satu kali pun. Dan armor itu merupakan armor tingkat mitos, pemberian dari Rudra. Sedangkan alasan kenapa Kondo tidak pernah memakai armor itu karena gak ada satu musuh yang dapat mengalahkannya. Carrera memandang Kondo sambil berkata, aku adalah hamba setia Tuan Rimuru, salah satu dari 12 pelindung. Carrera, penguasa ancaman, aku bertaruh atas kemuliaanku, dan aku akan membunuhmu. Kondo menjawab, Letnan Angkatan Laut Kekaisaran Tatsuya Kondo, aku sekarang adalah kepala Ordo Kekaisaran Pengawal Kaisar, dan aku menerima tantanganmu. Keduanya saling berhadapan. Pertempuran sesungguhnya dimulai. Namun sebelum pertumbukan, Carrera mengambil tangan kirinya yang putus dan memasangnya lagi. Di situ Kondo hanya melihat Carrera mengambil dan memasang tangan kirinya lagi. Dan setelah itu mereka bertarung. Kondo langsung menerjang Carrera dengan memegang dua pedangnya, sementara Carrera hanya bisa bertahan. Untungnya saat itu, Carrera menggunakan pedang Agera. Jika tidak, mungkin Carrera udah kalah. Tanpa henti, tanpa memberi nafas, Kondo terus menyerang bertubi-tubi, dan Carrera cuma bisa bertahan. Dan sampai saat itu, perut Carrera teriris oleh pedang Kondo. Di situ, Carrera menggerang kesakitan sambil melototi Kondo. Carrera tahu jika Kondo kuat. Carrera selalu berpikir bisa menandingi Kondo. Tapi semua itu
tidak sesuai ekspektasi. Meskipun terluka, Carrera nggak mau nyerah gitu aja. Karena dia nggak mau kalah dan mengecewakan Rimuru. Bagi Carrera, jika dia sampai kalah pada saat ini, itu sama saja seperti dosa yang tidak bisa dia tebus. Meskipun harus bunuh diri jutaan kali lipat. Bahkan Carrera di situ sampai berdoa agar bisa mengalahkan Kondo. Tiba-tiba Carrera mendengar suara, dan ternyata itu adalah suara dari Ciel. Ciel berkata, dengan izin Rimuru, Ciel akan memberikan Carrera kekuatan, yaitu Abaddon, Raja Kehancuran. Di situ, Kondo sudah merasakan perubahan kekuatan di dalam diri Carrera. Carrera kini memegang pedangnya dengan kedua tangannya dan mengarahkan ke Kondo. Carrera dan Kondo saling beradu pedang, dan terlihat cahaya putih dan hitam saling beradu. Lalu Carrera mau mengeluarkan skill terkuatnya, yaitu skill gelombang reruntuhan tertinggi dan gelombang penghancur. Kondo tahu jika serangan itu sangat berbahaya. Akhirnya Kondo pun memaksakan dirinya dengan mengeluarkan skill bom penghancur dewa. Kedua kekuatan itu saling beradu dengan sangat dahsyat. Namun ternyata serangan mematikan Carrera tadi hanyalah umpan. Carrera berkata, itu tidak cukup. Lihatlah kekuatan antara diriku dan Akira. Inilah skill terkuatku. Sambil mengatakan itu, Carrera langsung menebas Kondo dengan jurus pedang milik Akira. Kondo langsung tertebas. Seketika Kondo mengingat masa lalunya. Waktu itu ketika Kondo lagi sekarat, Kaisar Rudra datang dan menyelamatkan nyawa Kondo. Rudra berkata jika dia ingin Kondo menjadi temannya. Sekaligus Kondo juga harus membunuh Rudra jika Rudra berubah dan kehilangan jati dirinya. Di situ juga Kondo diberitahu Rudra jika Dhammarata juga diberikan tugas yang sama untuk membunuhnya jika suatu saat Rudra berubah. Sebenarnya Kondo juga merasakan jika Rudra telah banyak berubah saat enak-enaknya terbaring di tanah. Ada suara Carrera berkata, "Woi, jangan tidur mulu, mari kita lanjutkan pertarungan." Tentu saja permintaan Carrera nggak ngotak. Orang Kondo udah nggak punya kekuatan untuk bertarung. Dengan terbata-bata, Kondo mengatakan, "Aku ada permintaan. Dengan pistolku, bunuhlah yang mulia Rudra." Carrera pun mengambil pistol milik Kondo, dan pistol itu udah rusak ternyata. Carrera berkata, "Tunggu, jangan mati dulu, biarkan aku membunuh Kaisar atau apalah itu." Carrera melanjutkan lagi ucapannya, "Lalu, apa bayaranku untuk misi yang kau berikan?" Kondo berkata, Semuanya, termasuk jiwaku." Carrera hanya menjawab, "Permintaan ini aku terima. Aku atas nama Carrera, Raja Kehancuran, akan mewujudkan keinginanmu." Mendengar pernyataan serius dari Carrera, Kondo pun tersenyum. Dan gak lama, skill Raja Eksekusi yang dimiliki Carrera berevolusi menjadi skill ultimate Raja Kematian. Di saat yang sama, Carrera melihat pistol pemberian Kondo. Pistol itu tiba-tiba bercahaya keemasan. Carrera akhirnya tahu jika Kondo benar-benar memberikan semua kekuatannya pada Carrera. Di lain cerita, Benimaru berhadapan dengan Granet. Granet adalah penjaga Rudra di peringkat 3 kekaisaran. Di sini, Granet meminta Benimaru untuk menjadi bawahannya saja. Namun Benimaru menolak. Benimaru berkata jika dia tidak akan mengkhianati Tuan Rimuru. Nggak lama, Ciel ngasih tahu Benimaru jika Ciel akan memberikan Benimaru kekuatan. Benimaru pun berkata, "Tarik pedangmu." Namun Granet masih keras kepala dan ingin terus mengajak Benimaru untuk bergabung dengan dirinya. Granet mengatakan jika kekaisaran gak mungkin kalah. Alasannya ada Felgrin, Kondo, dan Dhammarata. Granet terus berkata jika Benimaru gak mungkin bisa ngalahin Granet. Benimaru ngerasa semakin kesini dia semakin direndahin. Benimaru pun menarik pedang miliknya. Tanpa apa-apa, Granet berkata, "Pergilah kau ke neraka," sambil mengeluarkan serangan shockwave. Granet berpikir jika serangan itu harusnya bisa menghancurkan Benimaru. Namun kenyataannya, serangan dari Granet berhasil dengan mudah diblokir dengan pedang milik Benimaru. Granet bingung atas apa yang telah terjadi. Bagi Granet, ini semua nggak masuk akal. Di sini, Benimaru cuma tersenyum dan berkata, jika Granet cuma modal bacot doang, kini gantian Benimaru yang akan menyerang. Benimaru di sini menggunakan Amaterasu. Seketika, pedang milik Benimaru dilapisi api hitam Amaterasu. Granet juga memakai serangan terkuat miliknya, dan mereka berdua pun beradu mekanik. Namun sayangnya, kekuatan Benimaru terlalu besar, dan seketika Granet pun musnah. Di lain cerita, Felgrin ngerasa khawatir karena tubuhnya yang lain yang dia miliki telah dimakan oleh Rimuru. Kini Felgrin cuma memiliki 20% mana. Maka dari itu, Felgrin menyimpulkan jika mereka gak bisa menang melawan Rimuru, dan kabur adalah keputusan terbaik. Felgrin pun membuka pintu dan ingin kabur. Namun hal itu tidak semudah yang dipikirkan Felgrin. Felgrin berhasil dihentikan Testarossa yang udah dari tadi menunggu sampai pintu terbuka. Di situ, Testarossa tahu jika sekarang pertarungan yang Rimuru lakukan telah berakhir. Testarossa juga tidak lupa berdoa, dan dalam sekejap Ciel memberikan Testarossa kekuatan, dan kekuatan itu bernama Raja Neraka, Belial. Gak lama juga, semua orang telah mengalahkan semua penjaga pintu,
dan mulai menghampiri di tempat Felgrin. Felgrin emosi melihat hal itu, karena itu artinya para penjaga sudah dikalahkan. Di lain cerita, Laples dan Vega mulai menjalankan rencananya untuk pergi ke tempat Cagalli berada. Namun di situ mereka dihentikan oleh Feldway. Feldway adalah orang dengan peringkat 10. Gak lama juga Yuki datang. Melihat kehadiran Yuki, Laples mencoba menyadarkan Yuki. Namun Yuki malah menyerang Laples. Di situ juga Yuki mengajak Vega untuk bergabung dengannya. Vega menuruti permintaan Yuki dan dia meminta izin jika Vega ingin memakan Laples. Jika Laples berhasil dia kalahkan. Yuki pun setuju. Kini keadaan Laples semakin terdesak karena dia diserang oleh dua orang sekaligus, yaitu Yuki dan Vega. Saat tinju Yuki akan mengenai Laples, tiba-tiba ada sosok melindungi Laples, dan itu adalah Diablo. Diablo menyuruh Laples untuk bilang ke Rimuru jika Diablo telah menyelamatkan Laples. Laples pun berjanji bakal memberikan laporan ke Rimuru seperti yang Diablo perintah. Sebelumnya tuh Diablo ditegur Rimuru dengan kata-kata, "Kenapa kau masih di sini? Sedangkan yang lain sedang kesusahan menghadapi musuh." Makanya jadi kini Diablo pun pergi untuk menyelamatkan Laples dengan tujuan supaya Laples ngasih laporan jika Diablo udah nyelamatin Laples. Feldway dan Diablo menatap satu sama lain dengan tatapan tajam. Namun Feldway ingin mundur terlebih dahulu karena dia khawatir sama Rudra. Feldway, Cagalli, Yuki, dan yang lain pun kembali. Sementara Diablo pun juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Dan Diablo pun melakukan teleport ke tempat tujuan musuh. Dan yang tersisa hanyalah Laples sendirian di situ. Sedangkan dari sudut pandang Rimuru setelah menelan Felgrin, Rimuru berjalan-jalan di area pertempuran dan dia bertemu dengan Diablo. Ciel menjelaskan jika Diablo di sini bertugas sebagai pengawal Rimuru jika terjadi kemungkinan terburuk. Diketahui juga jika ternyata Veldora gagal untuk meyakinkan Felgrin. Ciel mengatakan jika Felgrin dan Kondo didominasi oleh Rudra. Rimuru memikirkan cara terbaik dan Rimuru akhirnya menemui Felgrin di dalam perutnya. Meskipun ada perdebatan kecil, namun Rimuru sanggup memakan kekuatan kaisar dalam tubuh Felgrin. Meskipun begitu, tubuh Felgrin yang lain masih berada dalam dominasi Rudra. Rimuru akhirnya memutuskan untuk menerawang situasi yang sedang dihadapi para bawahannya melawan Felgrin yang lain melalui salah satu mata bawahannya. Rimuru melihat Diablo berhasil menerobos dan menerjang dunia lain yang diciptakan Felgrin. Sedangkan Felgrin sendiri nggak nyangka jika dunia yang dia ciptakan berhasil diterobos. Di situ, Carrera menembak peluru ke arah Rudra. Dengan spontan, Felgrin berlari dan mencoba melindungi Rudra. Dan hal itu membuat tangan kanan Felgrin terkena. Namun tetap saja, peluru yang ditembak Carrera dapat mengenai Rudra. Namun anehnya, Rudra baik-baik saja. Carrera di situ terkejutlah karena Rudra bisa membatalkan tembakan penghancur dewa. Sedangkan Felgrin yang berada di tubuh Rimuru mengakui jika dia telah didominasi oleh Rudra. Felgrin menceritakan jika Rudra memiliki pelindungan mutlak yang juga mustahil untuk dihancurkan. Dan syarat mengaktifkan skill itu, Rudra harus memiliki orang yang setia padanya. Kekuatan Rudra adalah King of Justice Mikael. Dan jika tubuh Felgrin yang lain tidak didominasi Rudra, maka saat Carrera tadi menembak, Felgrin tidak akan menyelamatkan Rudra karena Felgrin tahu jika Rudra akan baik-baik saja. Felgrin yang ada di perut Rimuru menangis saat tahu jika Rudra telah berubah dan bukan lagi Rudra yang dulu dia cintai. Di satu sisi, Rudra tersenyum jahat dan merebut kekuatan milik Felgrin. Felgrin berkata jika Rudra telah melemah dan kini dia telah digantikan oleh skillnya yaitu King of Justice Mikael. Felgrin mengatakan jika skill itu adalah skill yang diberikan Veldanava kepada Rudra. Sedangkan skill pertahanan asli milik Rudra adalah The King of Covenant Uriel. Namun karena Veldanava nggak bangkit-bangkit, jadinya skill Uriel milik Rudra tidak tahu ada di mana. Suara dalam hati Rimuru, dia nggak nyangka jika skill yang dimaksud Felgrin selama ini ada dalam dirinya. Rudra kini telah menjadi lemah karena terlalu sering berinkarnasi. Dan sekarang King of Justice Mikael mengambil alih tubuh Rudra. Ciel berkata jika Ciel dalam posisi yang sama seperti yang dialami skill King of Justice Mikael, Ciel juga akan melakukan hal yang sama dan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih tubuh Rudra, yang tentunya juga mencari cara membangkitkan tuannya yaitu Veldanava. Sedangkan dalam hal ini King of Justice Mikael ingin bangkitin Veldanava yang dimana merupakan tuannya. Maka dari itu dia mengambil alih tubuh Rudra. Namun gak lama muncul kehadiran seseorang dan itu adalah Phantom King of Feldway. Feldway langsung mengarahkan serangannya kepada Felgrin dengan dominasi ruang. Seketika Felgrin langsung terluka dan melemah. Entah mengapa Diablo ngerasa jika dirinya gak mungkin bisa ngalahin sosok Feldway. Rimuru juga menyadari hal tersebut. Di sini juga Feldway memanggil Rudra dengan nama Mikael. Mikael berkata jika dia hanya tinggal menyerap Veldora dan Velzad, maka setelah itu mereka bisa bangkitin Veldanava. Saat itu Felgrin masih melihat adanya sisa-sisa dari jiwa Rudra. Felgrin ingin keluar dan mengambil jiwa Rudra, namun dihentikan oleh Rimuru. Rimuru pun menenangkan Felgrin. Rimuru memberikan masukan kepada Felgrin. Felgrin juga mau melakukan apapun, asalkan itu demi Rudra tercinta.
Gak lama terdengar suara Ciel. Ciel berkata akan menggabungkan skill King of Charity dengan King of Covenant Uriel. Di situ, Felgreen kaget saat tahu jika skill Uriel ternyata ada di Rimuru. Dari penggabungan dua skill itu, terciptalah skill King of Flame juga. Dengan skill tersebut, Felgreen bisa menyelamatkan Rudra. Sedangkan Rimuru sendiri juga agak sedih saat skill pertahanan miliknya yaitu Uriel diberikan kepada Felgreen. Ciel menenangkan Rimuru dengan mengatakan jika yang Ciel berikan hanyalah sisa dari skill Uriel. Di lain sisi juga, Ciel menggabungkan skill Uriel dengan skill yang lain. Dan kini Rimuru memiliki skill King of Harvest. Rimuru pun memperbolehkan Felgreen keluar dari tubuhnya karena Felgreen sekarang udah kebal dari dominasi. Sedangkan para bawahan Rimuru terus menyerang Mikhail, tapi tidak ada satupun serangan mereka yang dapat menembus pertahanan milik Mikhail. Namun gak lama Rimuru datang di medan pertempuran. Rimuru berkata, jika ada yang berani menyerangku dan teman-temanku, aku akan menghancurkanmu tanpa sisa, sehingga kau tidak akan bisa melakukan hal-hal bodoh lagi seperti ini lagi. Mikhail yang mendengar gertakan dari Rimuru ngerasa belum waktunya baginya untuk berhadapan dengan Rimuru, dan mereka berdua pun pergi meninggalkan Rimuru dan kawan-kawan. Rimuru mengatakan kepada bawahannya, kembalilah dan mari kita rayakan. Sontak semua para bawahan Rimuru bahagia. Sementara Felgreen terus melakukan perjalanan kemarin, hari ini, dan besok juga. Langkah kakinya tidak pernah berhenti, dan Felgreen terus bergerak maju. Felgreen terus menjelajahi dunia hingga ke dunia lain. Tepat di dunia lain, Felgreen melihat ada sesosok remaja yang memiliki semua sisa jiwa Rudra. Dalam sekejap, jiwa-jiwa yang dimiliki Felgreen pun menyatu dengan remaja itu.